Aku perkenalkan pada kalian sebuah dunia di mana yang terkuatlah yang bertahan hidup. Di dunia itu MC kita sangat luar biasa, sampai-sampai dia mengikat para monster dan kemudian menyerap semua energi vital mereka. Selain itu, dia melumpuhkan semua orang menggunakan gravitasi. Karena orang ini adalah seorang penyihir gravitasi yang gila. Cerita dimulai dengan seorang pria yang ketakutan. Dia bertanya apa yang baru saja dikatakan oleh rekannya. Dia mempertanyakan apakah itu bukan sebuah lelucon. Bagaimanapun juga, mereka memulai tim itu bersama-sama. Dan akhirnya mereka berhasil menjadi rank S, karena itu pria itu tidak mengerti mengapa ini terjadi. Menatapnya dengan tajam, rekannya berkata sepertinya dia tidak mengerti, jadi dia akan mengatakannya sekali lagi. Dengan itu, si gila itu berteriak memanggil Yechoma Ichinos, membuatnya ketakutan. Mereka menyuruhnya keluar dari tim pedang yang agung. 15 tahun sebelum kejadian itu, beberapa portal mulai muncul di seluruh dunia. Portal-portal itu berfungsi sebagai gerbang menuju alam supernatural, yang mulai mengeluarkan monster-monster yang ada di sana, dan sementara itu, sebagian populasi mulai membangkitkan kemampuan dengan level seperti di dalam game, yang memungkinkan mereka untuk bertarung. Kelompok orang ini, dengan kemampuan yang telah bangkit dikirim untuk menaklukkan portal-portal itu. Mereka disebut sebagai pemburu atau hunter. Seseorang sedang membaca sesuatu dengan tulisan yang sama sekali berbeda. Pada saat yang sama, dia mengakses sistem kebangkitannya. Para hunter dapat memilih kelas karakter apapun yang mereka sukai, tetapi beberapa kelas, seperti penyihir, mereka lambat dalam melancarkan serangan dan sulit untuk dikendalikan. Sehingga mereka memiliki tingkat kematian yang tinggi. Anak laki-laki itu bimbang harus memilih apa. Lalu, dia memutuskan untuk mengambil kelas bandit yang memiliki kelincahan tinggi, karena prioritasnya adalah mendapatkan pengalaman dan menjadi lebih kuat. Yechoma melihat sesuatu yang mengejutkannya. Rencananya berhasil, dia segera mendapatkan banyak poin pengalaman. Menjadi seorang hunter level tinggi yang dijuluki pedang cepat. Portal-portal itu secara bertahap menyebabkan lebih banyak kerusakan di dunia. Seekor monster besar muncul, itu adalah monster yang sangat mirip Griffin. Dia mulai bertarung di garis depan. Demi keamanan negara dan dunianya, dan dia benar-benar percaya semua akan terus seperti itu. Pemimpinnya mengatakan mereka ingin rekan mereka itu keluar dari grup. Terkejut dengan itu, Yechoma bertanya kenapa. Tetapi pria itu sudah kehabisan kesabaran dan bertanya apakah dia benar-benar tidak tahu. Menyatakan bahwa sang protagonis tahu alasan sebenarnya, para monster menjadi semakin kuat, tapi tidak ada satupun serangan dari rekannya yang berhasil. Selain itu, dia sangat buruk sebagai support. Sang protagonis mengepalkan tangannya mencoba menahan amarah. Pria gila itu berkata bahwa para bandit memang bagus karena kecepatannya, tapi itu sudah menjadi masa lalu. Dia berdalih bahwa tidak ada yang memilih kelas bandit, karena para penyihir bisa menyebabkan damage yang lebih besar, bahkan dengan level rendah. Selain itu, Guild memutuskan untuk menghapusnya dari daftar hunter peringkat S, agar Ikoman tidak terbunuh di portal level tinggi. Sang protagonis mencoba memohon, menyatakan bahwa dia mengerti kekurangannya. Meski begitu, dia mempertaruhkan nyawanya untuk berkontribusi pada tim. Pria itu menambahkan, tidak ada yang bisa membingungkan monster dan meracuni mereka seperti dirinya. Keduanya saling menatap sejenak, tapi sang pemimpin menyatakan bahwa setidaknya dia tidak terlihat putus asa, meminta sang protagonis untuk melanjutkan, dan Ikoman bertanya apa maksudnya. Rekannya hanya tersenyum singkat, berjalan melewatinya. Pria itu berkata bahwa bagaimanapun juga, dia keluar dari tim. Dengan itu dia pergi, sementara sang protagonis terpaku, Ikoman tetap diam, tidak mengerti apa yang telah terjadi. Beberapa saat kemudian, di sebuah tempat di mana beberapa botol kosong berserakan, banyak sampah dan puntung rokok menjadi bagian dari kekacauan itu. Dia benar-benar sedang menangis, duduk di lantai sambil memegang korek api di salah satu tangannya. Melihat ke samping, dia menyadari sesuatu dan mengakui bahwa menjadi hunter adalah segalanya baginya. Meskipun tidak mendapat pengakuan, dia selalu berpikir bahwa semua usahanya akan dihargai. Dia menjatuhkan abu rokoknya, menyatakan bahwa inilah hadiahnya untuk semua pengorbanan itu. Dia juga ingat bahwa dia tidak pernah cukup baik, karena itu dia membeli persediaan dengan uangnya sendiri dan berinvestasi pada peralatan. Karena itulah dia sekarang tidak punya uang sepeser pun. Dia kehilangan peringkat S-nya dan sekarang bahkan tidak bisa memasuki portal level tinggi. Sang protagonis melihat notifikasi di ponselnya, mengatakan bahwa tim pedang agung berhasil dalam ekspedisi mereka di Tiongkok. Mereka berhasil membersihkan Istana Taoti, sebuah portal yang semua orang katakan mustahil untuk ditaklukkan. Semua orang merayakannya dengan sangat gembira. Di sisi lain, sang protagonis terpaku melihatnya. Dia mengamati obrolan yang membicarakan kejadian itu. Beberapa orang bertanya di mana Ikoman, sementara yang lain mengatakan bahwa dia dikeluarkan karena dia adalah beban.
Melihat komentar-komentar itu, cowok itu ngamuk parah, HP-nya langsung dibanting ke tembok, sambil mikir, kenapa juga gue jadi bandit anjir? Padahal dia tahu, kalau semua equipment-nya dijual, duitnya lebih dari cukup buat nyambung hidup. Tapi ya nggak segampang itu bro, dia jadi keinget lagi pas masih bareng timnya. Dia mulai teriak-teriak sambil nangis bombay bilang kalau dia udah ngorbanin segalanya buat timnya. Jatuh terduduk di lantai, dia sadar udah nggak punya apa-apa lagi. Tiba-tiba HP-nya bunyi notif darurat. Pas dilihat, si protagonis kaget setengah mati, katanya ada monster muncul. Monster rang nongol di sayap Morima Tokyo. Semua orang disuruh ngungsi ke tempat aman. Itu jelas bikin cowok ini panik abis gimana nggak coba. Tim Glorious Sword lagi di luar negeri dan nggak ada hunter di sana yang bisa nanganin monster selevel itu. Dan dia juga sama aja cupunya, soalnya sendirian mana bisa ngapa-ngapain. Tapi matanya langsung ngelirik ke set equipment-nya. Walaupun masih agak was-was, dia sadar kayaknya ada yang bisa dicoba nih. Monster segede gaban yang kayak pakai baju zirah lagi, terbang-terbang di langit. Si protagonis lagi gelut sama itu monster, sambil mikir untung aja equipment-nya nggak jadi dijual. Itu si Kronos, naga ruang dan waktu. Makhluk yang jauh lebih ngeri dari bayangannya, dan dia yakin setidaknya ini bakal jadi akhir yang GG buat karirnya sebagai hunter. Walaupun agak jiper, cowok itu nyatain kalau pertarungan terakhir mereka harus dimulai. Dengar itu, si naga langsung mengaum kenceng banget sampai serpihan batu pada melayang. Sambil lari nyamperin, si protagonis nyemangatin diri sendiri kalau dia itu seorang hunter. Dan tugasnya adalah ngulur waktu biar warga bisa kabur dan nunggu hunter rank S lain dateng. Makanya, dia langsung loncat buat nyerang si monster, Kronos juga langsung maju ngeladenin musuhnya, siap-siap buat ngasih satu pukulan telak. Buset, si protagonis kaget lawannya cepet banget, belatinya langsung patah jadi dua. Dia langsung coba ngehindar dari serangan itu, dan dengan susah payah akhirnya berhasil juga. Tapi, di belakangnya ada ledakan gede banget, dia melongo ngeri liat kekuatan dahsyat itu. Si naga mengaum lagi, sambil natap remeh cowok yang gak berdaya itu. Dan dalam hati, dia mikir bakal mati konyol kalau nekat deketin, makanya dia ngeluarin sabit bermata dua Hydra. Tapi serangannya nggak ngefek sama sekali ke musuhnya, bikin dia makin keringet dingin. Si protagonis sadar kalau monsternya kebal racun, dan yang bikin kaget, Kronos nyerang lagi pakai cakarnya. Berkat kecepatannya, dia berhasil menghindar meskipun dengan susah payah. Dia menyadari kalau dia tidak akan bisa menang seperti ini, lagi pula. Dia pasti sudah mati jika bukan karena kelas banditnya, meski begitu dia terpojok dan tidak punya tempat untuk lari. Jadi, itulah satu-satunya kesempatannya dia mengambil seutas tali dengan semacam bilah di ujungnya. Dan mulai memutarnya, dengan itu dia melemparkannya ke arah musuhnya. Itu adalah cakar klepto, yang digunakan untuk mencuri item dari targetnya sambil berpikir bahwa mungkin monster itu punya sesuatu yang berguna, yang bisa memberinya kesempatan untuk menyerang balik. Matanya bersinar saat cakar-cakar besar itu datang ke arahnya. Tebasannya begitu cepat dan kuat hingga menghancurkan seluruh peralatannya. Meskipun terluka, sang protagonis tertawa sambil berkata bahwa sepertinya itu adalah jatuh di antara puing-puing dan berlumuran darah, dia bertanya-tanya apakah ini adalah akhirnya. Dengan matanya yang berkunang-kunang karena sakit, dia menyadari kalau dia hampir tidak bisa melihat. Dan bahwa setelah seumur hidup menyelamatkan banyak orang lain, beginilah semuanya akan berakhir untuknya. Sambil menyatakan bahwa dia akan sangat senang memiliki kesempatan untuk memulai dari awal lagi. Dia melihat sesuatu di tangannya dan bertanya apa itu, menyadari bahwa cakar klepto itu berhasil mencuri sesuatu. Dia telah mendapatkan sebuah item epic jam saku ilahi yang memberikan satu kesempatan unik untuk kembali 10 tahun ke masa lalu dengan sekali pakai. Dia terkejut karena itu bertanya-tanya apakah dia benar-benar bisa kembali 10 tahun. Masih sekarat kesakitan, sang protagonis bertanya lagi. Apakah itu akan benar-benar berhasil sambil menyadari bahwa naga itu akan menyerangnya lagi. Dia tetap putus asa saat melihat serangan itu datang sambil menyatakan bahwa ini bukan waktunya untuk memikirkan hal itu. Menggunakan sisa kekuatannya, dia menggenggam jam itu sambil berteriak. Mengatakan bahwa dia ingin kembali ke masa lalu. Kaki besar monster itu sudah sangat dekat dengan tubuhnya, salah satu cakarnya akhirnya menembus dadanya. Saat dia merasa kesadarannya menghilang, tiba-tiba dia mendengar beberapa suara keras. Bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Membuka matanya, sang protagonis menyadari bahwa dia jatuh di lantai di samping tempat tidurnya. Di tangannya ada sebuah jam waker menunjukkan bahwa saat itu adalah tahun 2030, hari Jumat, pukul 8 pagi. Sedikit gugup, dia mengeluh sambil bertanya apakah dia sedang bermimpi. Dengan itu, dia membuka tirai jendelanya. Mantan hunter peringkat S. Terkejut melihat apa yang ada di hadapannya sambil melihat ponselnya. Dia menyadari bahwa itu adalah kalender dari 10 tahun yang lalu sambil mengingat jam ilahi.
Lalu dia membuka jendela statusnya dengan kaget, dia menyadari bahwa kelasnya belum ditentukan. Menyadari bahwa itu berarti dia benar-benar kembali ke masa lalu, sang protagonis tersenyum tipis. Melihat bahwa dia bisa melakukan hal-hal secara berbeda dengan pemikiran itu. Dia menyatakan bahwa dia akan menjadi hunter terkuat sepanjang masa. Seorang pria berkata bahwa semua orang mengatakan ada orang yang tewas di sana, memperingatkan bahwa mereka harus membatasi akses layanan di portal. Sang protagonis menonton video itu sambil menyikat giginya, lalu seorang pria lain berkata bahwa setiap tahun jumlah dan kekuatan monster meningkat, dan mengirim orang tanpa kekuatan hanya akan mengakibatkan lebih banyak korban jiwa. Dia berkata bahwa jam itu benar-benar membuatnya kembali 10 tahun. Dia berkomentar bahwa pada suatu saat, orang-orang berhenti memperdebatkan topik itu. Lagi pula, sudah jelas bahwa semua orang harus belajar melindungi diri mereka sendiri. Mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan akan sangat berguna. Selain dia, tidak ada yang tahu monster mana yang memberikan lebih banyak poin pengalaman, atau di mana mendapatkan item langka. Namun, dia lebih memilih untuk memilih kelas terlebih dahulu. Dan untuk melakukannya dia harus mencapai level 10. Tidak banyak portal untuk hunter level rendah, apalagi yang belum memiliki kelas. Jadi, guild mengatur semua orang yang belum mendapatkan izin. Dia berada di gua goblin di dalam portal peringkat F, menyatakan bahwa dia akan mencapai level 6 setelah membunuh monster terakhir. Seorang pria sedang membunuh beberapa goblin di sampingnya. Pria itu tertawa, mengatakan bahwa dia datang tepat waktu dan bertanya apakah sang protagonis baik-baik saja. Tapi, dalam hati, dia bertanya-tanya siapa pria itu. Dia berkata bahwa anak itu tidak akan bisa menyelesaikan portal itu sendirian, mengatakan bahwa para goblin itu lemah, tetapi mereka bisa berbahaya saat bersatu. Sambil tersenyum, dia berkata namanya adalah Kenji. Seorang hunter level 16 yang memiliki sebuah pedang besar dan memastikan para pemula tidak mati. Dia berkata orang-orang memanggilnya si pria tutorial, sementara dalam hati dia berpikir bahwa sepertinya pria itu tidak punya kerjaan lain. Pria itu menjelaskan bahwa para hunter tidak memiliki usia pensiun resmi, karena itu dia pikir ini akan menjadi sumber penghasilan yang bagus. Tapi anak itu sangat putus asa, bertanya-tanya bagaimana dia bisa sampai pada situasi itu. Dia berteriak merayakan bahwa dia akhirnya mencapai level 10. Sistem memberitahukan bahwa levelnya naik dan dia menerima 2 poin skill. Pria gila itu mulai menepuk-nepuk punggung si protagonis, bilang kalau dia akhirnya sampai di level 10. Sementara pemuda itu berterima kasih sambil bilang kalau pria itu terus begini, dia bisa jadi cukup terkenal. Sementara pemuda itu berpikir dalam hati kalau dia bisa mencapai peringkat S. Pria itu bilang kalau dia akan segera bisa memilih kelasnya, dan dia bisa mengandalkan bantuannya jika perlu. Si protagonis terdiam berpikir sejenak, setiap kelas datang dengan serangkaian skill unik yang bisa didapat dengan menghabiskan poin skill. Pria tua itu bilang dia menyarankan kelas ahli pedang, karena dengan begitu si bocah bisa menyerang musuh sepertinya. Tapi karena dia lincah, kelas bandit juga bakal cocok. Namun, dia jadi penasaran melihat bocah itu belum juga memilih kelas apapun. Kenji bertanya apa dia tidak tahu cara pakai poin skill, dia heran kenapa bocah itu tidak diberitahu. Untuk memulai dengan skill wajib, yaitu langkah ringan dan ketahanan. Kedua skill ini berfungsi untuk meningkatkan atribut fisik seseorang. Keduanya dianggap wajib untuk para pemula. Karena kebanyakan hunter tidak punya cara untuk bertahan di awal-awal. Tapi karena tujuannya adalah menjadi hunter terkuat sepanjang masa, dia tidak bisa menghabiskan poin skillnya untuk hal-hal seperti itu. Makanya dia hanya butuh 1. Saat membuat pilihannya, Kenji mencoba menghentikannya, memintanya untuk tidak memilih itu. Pria itu mulai bilang kalau skill resistensi kerusakan itu tidak berguna. Apalagi dia tidak akan pernah memakai resistensi kerusakan jatuh. Sistem memberitahukan bahwa dia telah memperoleh resistensi kerusakan jatuh. Pria tua itu bertanya apa dia takut ketinggian dan memintanya untuk lebih hati-hati saat memilih skill berikutnya. 2. Membuat pria itu semakin kaget. Si protagonis memakai 10 poin skill lagi untuk menaikkan resistensinya ke level 2, yang membuat pria itu menggila dan dia mengembangkannya. Ke level 3, menggunakan 15 poin lagi. Sambil meratap, dia bilang tidak percaya kalau bocah itu menyia-nyiakan semua poinnya pada resistensi kerusakan jatuh. Dia bilang sekarang si bocah hanya punya 2 pilihan, menjadi ahli pedang atau orang biasa. Tapi si protagonis meyakinkan kalau ada pilihan lain, membuat pria itu sangat terkejut. Ichoma memilih kelas Master Gravitasi, ini adalah kelas tersembunyi yang hanya muncul saat kamu menghabiskan semua poin yang didapat di 10 level pertama pada ketahanan jatuh untuk waktu yang lama. Tidak ada yang tahu tentangnya karena persyaratan aktivasinya, tetapi bahkan setelah menemukannya banyak yang tidak memilihnya.
Selain itu, ada banyak tantangan untuk memanipulasi gravitasi, tapi dia juga seorang hunter peringkat S. Itulah mengapa dia tahu bahwa kelas ini adalah yang terbaik yang ada. Orang tua itu berteriak menyuruhnya berhenti, lagi pula itu akan membuat anak itu menjadi seorang penyihir, menyatakan bahwa dia masih bisa membatalkan dan memilih menjadi pendekar pedang. Tapi Ichoma meyakinkan bahwa itulah yang dia inginkan. Dengan itu, dia diberitahu bahwa dia memperoleh kelas baru, bersama dengan skill gravitasi seperti manipulasi dan sihir. Melihat bahwa dia berhasil, protagonis mulai merayakannya, dia berteriak mengatakan bahwa akhirnya dia menjadi seorang penyihir. Kali ini dia akan menjadi peringkat S yang kuat dan tidak perlu lagi mengalami penghinaan itu. Tuan Kenji masih sedikit gugup saat melihat si pemula, dia memanggil anak itu, mengatakan bahwa dia sepertinya tidak mengerti bahwa kelas penyihir tidak sekeren itu. Orang tua itu menjelaskan bahwa para penyihir lebih rentan dan tingkat kematian mereka jauh lebih tinggi daripada kelas lain, dan menyatakan bahwa mungkin bocah itu sebaiknya mempertimbangkan kembali untuk menjadi seorang hunter. Melihatnya, Ikoma berpikir dalam hati bahwa dia sudah menduga hal seperti ini. Karena orang-orang biasanya berpikir kelas lain lebih baik. Terkejut, pria itu mulai berteriak, bertanya apa yang sedang terjadi. Seekor goblin berkerudung merah level 17. Muncul secara tak terduga. Ketakutan, dia berpikir bahwa dia tidak percaya bahwa monster level tinggi muncul di sana. Kenji mulai berlari di belakang salah satu hunter wanita. Sambil mencoba membantunya melarikan diri, tapi dalam hatinya dia berpikir bahwa dia tidak punya cukup kemampuan untuk menghadapi monster yang lebih kuat. Dan itulah sebabnya dia tidak pernah meninggalkan tempat itu, tetapi para hunter lainnya. Di sana hanya berada di level 10 atau lebih rendah, tidak ada orang lain yang bisa menghentikan monster itu. Sangat gugup, dia teringat pada protagonis dan berlari dengan pedang di tangannya. Mengatakan bahwa dia akan mengurus goblin itu. Bahkan Ichoma pun terkejut melihat goblin berkerudung merah di sana. Dalam hatinya, dia berkata bahwa Kenji seharusnya bisa mengatasi monster itu di levelnya saat ini. Namun, pria tua itu hanya bertahan. Sementara si goblin menyerang tanpa henti. Protagonis menyadari bahwa tampaknya dia tidak punya pengalaman menghadapi monster yang lebih kuat darinya. Si kakek mulai teriak-teriak, nanyain ada hunter level 15 ke atas nggak buat bantuin. Orang-orang pada nanya bukannya Kenji tuh level 16 ya. Tapi dia bilang nggak sanggup ngelawan sesuatu yang levelnya lebih tinggi dari dia. Si protagonis mikir, kayaknya gua nggak usah ikut campur deh, soalnya monsternya kuat banget buat gua ladenin. Dia juga sadar kalau gerakannya aja sama sekali nggak kelihatan, dan bisa langsung modar kalau kena sabet, wah makin gawat aja situasinya. Udah gitu skillnya belum dikuasai bener, stat si master gravitasi ini juga cupu abis, tapi dia inget waktu cowok itu nolongin dan khawatir sama keadaannya, jadi dia sadar bakal parah banget kalau ngebiarin orang sebaik Kenji mati konyol. Akhirnya dia ngambil pedangnya sambil bilang kalau dia emang demen sama tantangan. Katanya sih dia mau lihat bisa nggak dia ngatasin kelemahan kelasnya. Si kakek panik ngingetin kalau levelnya kerendahan banget. Belum lagi para mage itu lemah banget kalau diserang jarak dekat. Dan monster selevel itu bisa bikin dia almarhum dalam sekejap mata. Tapi semua itu dicuekin sama dia. Si protagonis malah manggil si tudung merah. Si monster yang lagi ngamuk itu langsung noleh ke dia, sementara si cowok ini bilang bakal jadiin dia samsak buat ngetes kemampuannya sebagai master gravitasi. Dia bilang kalau dia yakin ini kelas terbaik, makanya dia rela mempertaruhkan kesempatan keduanya, tapi masa ia kabur dari lawan cupu begini? Sambil maju, dia bilang kalau nggak gitu, nggak ada gunanya dia milik kelas ini. Si kakek nyuruh bocah itu buat kabur, pas banget monsternya ngeluarin pedang dan nyerbu ke arah si anak baru ini. Bagian paling payah jadi mage itu ya atribut fisiknya ampas banget. Selalu butuh bantuan hunter dari kelas lain, tapi gue beda. Soalnya sebagai master gravitasi, gue bisa ningkatin stat gue untuk sementara lewat manipulasi. Makanya dia pakai manipulasi buat ngurangin gravitasi jadi setengah. Dengan gitu dia bisa ngeles dari serangan lawannya dengan gesit. Bahkan si Kenji aja kaget dan nanya kok dia bisa jadi secepat itu. Dalam hati, dia bilang kalau skill ini tuh nambahin kecepatan gerak penggunanya dengan cara ngurangin gravitasi jadi setengah. Sayangnya, gerakannya cuma bisa lurus doang, tapi itu nggak masalah selama dia bisa nebak gerakan musuhnya. Si monster, dia menyerangnya lagi. Tapi bocah itu berhasil menghindar sekali lagi. Dia menegaskan bahwa dia bertarung melawan ribuan monster sekaligus, hanya menggunakan kecepatannya sebagai seorang bandit. Si tudung merah merasakan akibatnya setelah menerima tebasan itu, kakek tua itu terus bertanya-tanya bagaimana seorang penyihir level rendah bisa melancarkan serangan secepat itu. Dengan pemahaman tentang pengendalian mana dan kelas itu sendiri, banyak master gravitasi berhasil menyamai atribut fisik mereka.
Sang protagonis mengatakan bahwa monster level rendah memperhatikan pola-pola sederhana, itulah mengapa mudah untuk melawan mereka, dia hanya perlu meningkatkan kecepatannya. Kakek tua itu bertanya pada Ikoma bagaimana hal itu mungkin, membuatnya terkejut. Bocah itu berteriak memanggil pria tua itu, memintanya untuk menghabisi goblin itu. Dengan itu, Kenji berlari dengan pedang di tangannya. Bocah itu terus menatap monster itu sambil memperhatikan pria tua yang akan menebasnya dengan pedangnya. Sambil tersenyum, Ikoma bertanya pada makhluk itu bagaimana dia berani membelakanginya. Kemudian, sang protagonis menggunakan sihir gravitasi membuat monster itu terperangkap di tempat. Goblin itu benar-benar lumpuh saat mendengar sesuatu di atasnya. Kakek tua itu bersiap untuk melancarkan serangan terakhir, dengan itu dia berhasil mendaratkan pukulannya, membuat sang protagonis naik 2 level lagi. Melihat mayat goblin itu, Ikoma menyadari bahwa itu benar-benar berhasil. Dengan sedikit kelegaan, dia berkata bahwa pertarungan itu adalah bukti bahwa dia bisa menjadi hunter terkuat sepanjang masa. Orang-orang di sekitar menyadari bahwa hunter itu masih baru, dan meskipun begitu dia sangat mudah mengalahkan si tudung merah. Dalam hati, Kenji merasa bahwa Ikoma berhasil melampaui kecepatan monster itu meskipun dia adalah hunter level rendah. Sambil mengamati bocah itu, dia tidak percaya melihat bahwa bocah itu bahkan tidak menyadari apa yang baru saja dia lakukan. Masih sedikit gugup, dia berkata bahwa pemula itu punya bakat di atas rata-rata, bertanya-tanya siapa dia sebenarnya dan bagaimana caranya. Tiba-tiba, sang protagonis merasakan sakit yang hebat, dia bersandar pada sebuah batu sambil sedikit terengah-engah, menyadari bahwa dia telah menggunakan seluruh mananya. Dia juga sadar bahwa dia harus bekerja lebih keras untuk mengembangkan kemampuannya dalam menggunakan skill. Di sisi lain, kakek tua itu tampak senang melihatnya masih hidup. Pria itu mendekat dan berterima kasih atas bantuannya, bertanya apakah dia mau digendong di punggungnya. Ikoma mengatakan itu agak memalukan, tapi dia terpaksa menerimanya. Ada banyak orang di dalam portal, tapi hanya sang protagonis yang baru menjadi hunter beberapa hari lalu, yang menawarkan diri untuk membantu. Dalam hati, pria tua itu terus berterima kasih padanya. Bilang kalau itu ngebantu dia nemuin keberanian yang dibutuhin. Dia ngebiarin rasa takut nguasain dirinya, makanya dia cuma berburu monster yang levelnya di bawah dia, tapi sekarang waktunya buat berhenti jadi si paling tutorial. Akhirnya dia mutusin buat jalan dengan gaya sang juara. Sementara itu, Kenji bilang sebuah kehormatan bisa nyaksiin lahirnya pahlawan itu, sambil ngucapin makasih lagi ke si protagonis. Portal itu udah ngebuktiin sehebat apa dia sebagai master gravitasi. Sekarang, tujuannya adalah naikin level. Tapi, bakal nggak efisien banget kalau bertarung sendirian, belum lagi risikonya yang gede, makanya dia butuh partner yang bisa dia percaya sepenuhnya. Seorang resepsionis bilang dia nggak pernah dengar ada job yang berhubungan sama gravitasi. Dia nanya apa cowok itu beneran bisa jadi hunter dengan stats rendah itu. Cuma 2, tapi Ikoma langsung ngalihin topik dan nanya apa ada yang lagi nyari anggota buat bikin tim. Si mbaknya bilang ada, dan nyebutin ada satu tim yang nerima siapa aja, nggak peduli job atau levelnya. Si cowok itu nanya apa dia bisa dikenalin ke orang itu. Sambil agak cemas, si mbaknya bilang kalau job dia itu mage dan stat-nya juga rendah banget, yang mungkin bakal bikin dia langsung ditolak. Ikoma bilang banyak job langka emang susah dikendalin, jadi dia udah ngira kalau orang-orang bakal susah nerimanya. Si protagonis minta kontaknya buat nyoba bantuin masalah itu. Tiba-tiba muncul seorang cowok yang bilang kalau Ikoma cuma bikin repot mbak resepsionis dan nyuruh dia buat nyerah dan cabut aja. Ikoma nanya dia siapa. Si cowok itu bilang kayaknya Ikoma ini lucu juga dan negasin kalau dia harusnya kenal. Dia ngenalin diri sebagai Kaeru dari tim Ksatria Petir. Katanya semua hunter juga tahu siapa mereka. Si protagonisnya letuk kalau kayaknya tim mereka isinya cuma job petarung jarak deket doang. Si cowok itu ngeiyain soalnya mage itu nggak guna dan cuma sekelompok pengecut yang bahkan nggak berani deketin monster. Makanya orang-orang kayak gitu nggak pantas jadi hunter. Jadi Kaeru bilang, si Ikoma harusnya riset dulu sebelum milih job. Lagian, stat bocah itu ancur banget dan dia bilang jadi enak ngelihat Ikoma ngerusak nama baik job langka. Ikoma nanya, oh berarti job lu langka juga dong? Cakero nyengir, iya dong katanya, mau lihat gue bisa apa bro? Sambil nodongin pedangnya ke si cowok itu, dia dengan gaya sok keren bilang, lihat nih kekuatan gue. Dia ngeluarin jurus petir, abis itu langsung sombong bilang kalau ini kelas karakter paling dewa, soalnya atribut sama skillnya gokil abis. Orang-orang di sekitarnya langsung pada melongo kaget, mereka pada bisik-bisik gila, baru tahu ada kelas kayak gitu. Si Cakero langsung gear abis lihat reaksi mereka. Mbak resepsionisnya langsung negur, woi, nggak boleh pakai skill di sini. Tapi si Cakero malah ngeles, katanya dia sengaja ngelakuin itu biar si bocah ini ngerti.
Sambil pasang muka nyindir, dia bilang sih bukan urusannya. Tapi menurut dia sombong banget si protagonis mau gabung tim, kata si Kakeru sambil terus pamer kekuatan. Si protagonis malah jadi tertarik, oh jadi dia ksatria petir toh. Kelas itu emang damage-nya lumayan gede, tapi gerakannya kaku dan simple banget, gak cocok buat pertarungan yang ribet. Jadi, bentar lagi juga dia bakal kerepotan kalau ketemu monster yang gerakannya cepat atau yang kebal sama serangan listrik. Nah, di sisi lain, beberapa orang mulai ngegosip kalau kelas penyihir itu ampas, dan semua keributan ini cuma gara-gara si bocah itu pengen gabung tim. Tapi di sisi lain, ada juga yang kagum dan iri sama si Cakero gara-gara kelas ksatria petirnya. Terus si Coma nyeletuk, katanya portal-portal itu emang fenomena yang masih baru banget waktu itu. Jadi ya nggak heran sih. Orang-orang pada bilang kalau mereka hampir lupa gimana dulu para penyihir diperlakukan. Dulu kan orang mikirnya poin atribut sama skill dewa itu segalanya. Jadi kayaknya gue harus berjuang sendirian dulu nih. Mbak resepsionis manggil si Cakero bilang kalau dia nggak seharusnya ngomong kayak gitu. Terus si protagonis ngucapin makasih ke mbaknya sambil bilang kalau dia emang seharusnya nggak nanya-nanya dan ngasih tahu kalau buat sekarang dia bakal solo dulu. Si Cakero malah nyamber bilang mungkin dia harus mikir ulang soal jadi hunter. Soalnya dia nggak mau nemuin mayatnya di jalanan. Sambil jalan pergi, si Coma nyaut, makasih sarannya ya. Si Cakero masih aja ngeliatin dia pergi. Di ruang arsip Guild Hunter, si Coma lagi baca buku sambil mikir. Kayaknya bakal butuh waktu lama nih buat dapetin kepercayaan orang-orang, dan buat sekarang dia nggak bakal bisa ikut tim dadakan. Makanya dia harus gabung sama orang yang bisa dia percaya buat jangka panjang, atau yang kelasnya nyambung banget sama dia. Tapi sebelum itu, dia harus naikin level dulu dan bikin pencapaian yang keren. Dia emang lumayan gampang sih ngalahin si Tudung Merah, dan akhirnya segokil apa kekuatan pengguna gravitasi. Dia mikir-mikir apa perlu ya nantangin diri sendiri di portal yang monsternya level dewa gitu. Dia pun nyari-nyari mana yang paling pas. Dan kayaknya, kuil patung level 25 kelihatannya pilihan yang mantap. Portal-portal yang udah dikontrol ini dikelola sama Guild Hunter, sengaja dibiarin kebuka biar para hunter bisa pada farming experience. Monster paling jago di portal itu namanya Ksatria Batu, ya di tempat itu pas banget buat hunter level cupu cari cuan, dan kalau dia berhasil ngalahin monster itu, beberapa tim mungkin bakal ngelirik dia buat direkrut. Orang-orang juga boleh masuk portal itu walau levelnya di bawah standar, dan dia bisa dapat EXP dengan ngebantai monster deket-deket pintu masuk. Sambil nutup buku, si Koma yakin banget dia bisa. Jadi dia bilang mau naikin level di kuil, patung, dan mulai nyari anggota buat timnya. Di dalam sebuah dungeon, ada orang lari-larian nurunin tangga. Sambil luka-luka, dia teriak kalau ini konyol banget, gak masuk akal sama sekali. Tiba-tiba dia kesandung sesuatu. Cowok itu jatuh ke lantai sambil teriak dan ngeliat sesuatu dengan muka pucet. Terus ada suara benturan keras, sesosok monster batu berdiri penuh darah. Mbak resepsionisnya kaget. Sadar kalau level dia itu baru level 12, tapi nekat mau pergi sendirian ke kuil patung. Tapi si tokoh utama bilang kan gak ada aturan yang ngelarang. Sambil masih deg-degan, si Mbak bilang dia ngerti sih, tapi menurutnya itu sama aja kayak cari mati. Soalnya level yang disaranin buat portal itu kan 25. Si Mbak juga nambahin, banyak hal aneh bin ajaib bisa kejadian di dalam dungeon. Waktu si Koma pergi, si protagonis bilang dia cuma mau intip-intip bentar, nggak bakal lama di sana. Di depan portal, dia ngomong ke diri sendiri kalau dia emang harus nekat dikit biar bisa jadi lebih kuat. Lagi yang kan, dia udah biasa banget ngelawan monster yang levelnya di atas dia. Kalau nggak gitu, dia nggak bakal dapet XP yang cukup buat evolusi, tapi ya masa lama banget gini. Soalnya dia bisa aja langsung naik beberapa level sekaligus kalau berhasil bunuh satu monster di sana. Dia ngelewatin beberapa patung, salah satunya ada kristal di jidatnya. Tuh, patung ngeliat si cowok lengah, langsung nyoba nyerang dari belakang, tapi dia berhasil ngeles sambil bilang, "Heh, kelihatan kali." Terus buka jendela statusnya. Dia sadar, kayaknya ini monster level 20 sambil natap lurus ke makhluk batu itu. Si protagonis kita pede banget bisa ngatasin dia, jadi dia ngeles lagi dari serangan musuhnya. Kaget dikit, dia baru nyadar kalau posisinya udah ke pojok. Si monster batu terus maju, nah dia langsung pakai skill pengurangan gravitasinya, akhirnya bisa kabur dari situ dan malah sempat-sempatnya nyerang balik musuhnya. Tapi, buset dah, monsternya nggak lecet sama sekali, tapi si jagoan kita yakin banget kalau makhluk itu nggak bakal bisa ngebunuh dia. Malahan di saat itu juga dia jadi bisa ngelihat semua titik lemahnya. Dia langsung ngeluarin serangan beruntun ke patung itu dan kelihatan damage-nya lumayan masuk. Dia ngaku ini bakal susah, tapi emang udah ngira sih pertahanannya bakal setebal baja. Monster itu nyerang lagi, dan meskipun kayaknya bakal butuh waktu buat ngalahinnya,
Dia masih pengen nyoba sesuatu, jadi dia pakai lagi skill pengurangan gravitasinya. Dan gak lama kemudian, dia berhasil menghindar dari serangan musuhnya. Habis itu, dia naikin gravitasi sambil ngarahin pedangnya ke patung itu dan dengan sekali tebas, dia berhasil nembus dada si monster. Dari retakannya, mulai keluar cahaya merah menyala. Gara-gara itu, monsternya langsung kebelah jadi dua. Dia ngejelasin, gue bikin badan jadi enteng buat nambah kecepatan, terus gue dorong diri sendiri pakai gravitasi ke titik benturan buat nambahin damage. Kombinasi itu bikin serangannya jadi kuat banget. Sesuai dugaan, levelnya langsung naik beberapa tingkat sekaligus. Dia mikir mending langsung dipakai aja poinnya sambil buka jendela status. Katanya sih udah ada yang kepikiran. Sambil mikir-mikir, dia bilang cuma bisa naikin satu skill pakai poin yang dia punya, jadi dia mutusin buat milih manipulasi gravitasi. Dia langsung konfirmasi di sistem, bikin skill manipulasinya naik ke level 2, yang ngebolehin dia ngontrol gravitasi yang ada di badannya sendiri. Dia puas banget sama hasilnya, soalnya dia ngerasa sekarang dia bisa ngendaliin arah sama kekuatan gravitasi. Sambil mikir mungkin ini bakal berguna banget. Tapi ya udahlah, alasan utama dia kesini kan buat nyari batu iblis. Itu tuh intinya, monster yang bakal jadi bukti kalau dia udah ngebunuh kesatria batu. Walaupun dia udah dapet yang dia mau, tenaganya masih banyak sisa, jadi dia noleh ke belakang buat nyari musuh lagi. Lihat masih ada beberapa, dia mutusin buat ngehajar beberapa buat ngetes skill barunya. Tiba-tiba, ada yang manggil petir dan ngancurin salah satu patung. Ternyata, geng Satria Petir lagi berburu di portal yang sama. Salah satu temennya Cakero bilang kalau dia itu keren parah, soalnya bisa ngalahin monster cuman pakai satu serangan. Si cewek bilang Satria Batu itu kayaknya kebalistik, tapi skillnya Cakero jelas lebih dewa. Si Cakero bilang itu gampang banget dan nanya apa semua portal yang dijaga emang secupu ini. Sambil ketawa, dia bilang sekarang naik level jadi lebih lama dan nyaranin mending mereka ke portal yang monsternya lebih sangar. Dia nginjek salah satu batu yang lagi nyala. Entah kenapa si Cakero ngelakuin itu tanpa ngomong apa-apa. Temen ceweknya nanya apa, menurutnya dia nggak keterlaluan sama anak dari guild tadi, tapi Cakero ngeyakinin dia kalau orang-orang kayak gitu emang harus dikasih pelajaran tentang di mana posisi mereka. Dia bilang sebenarnya dia itu nolongin, soalnya anak itu bisa aja mati, walaupun agak kasar, itu biar dia sadar diri. Lagian, kan emang harus ada yang ngomong gitu. Temennya bilang kalau niatnya Cakero kayaknya nggak ke situ deh. Tiba-tiba, mereka dengar suara berisik banget dari ruangan lain sambil ngeluarin pedangnya. Cakero nanya apa itu monster yang sama, temennya bilang ruangan ini lebih tinggi dari yang tadi, tapi si Cakero bilang itu nggak penting, soalnya beberapa monster emang cuma sedikit lebih gede dari yang lain gitu doang. Tiba-tiba muncul prajurit batu raksasa. Dua temennya kaget dan nanya itu apaan. Dengan semangat, Cakero bilang, nah, akhirnya mulai seru nih. Soalnya itu patung level 30 lebih gede dari monster-monster sebelumnya. Temen ceweknya, yang ketakutan, negasin kalau mereka nggak bakal bisa ngelawan monster level 30. Dengan santai, Cakero bilang kalau akhir-akhir ini dia kepikiran sesuatu, dia ngerasa monster selevel dia itu nggak asik, karena terlalu gampang, soalnya para ksatria petir itu jauh lebih kuat dari hunter lain. Dia pengen coba ngadepin ksatria batu itu. Monster itu ngangkat senjatanya buat nyerang, dan karena getarannya, tanahnya mulai retak. Temannya bertanya apakah pria itu yakin, tapi Cakero berkata bahwa mereka ada 3 orang sambil mengambil pedangnya. Dia bilang kalau itu adalah salah satu yang besar dan levelnya juga tinggi, tapi para satria batu tidak lebih dari sekadar patung yang bergerak, makanya mereka lambat dan membosankan. Pada saat itu juga, monster itu melancarkan serangan ke arahnya. Dia menghindar dengan susah payah, terlihat sedikit khawatir. Pria itu berasumsi mungkin monster itu sedikit lebih cepat berkat levelnya. Sambil melompat ke arah musuhnya, dia berkata bahwa bagaimanapun juga, dia masih bisa mengekspos kelemahan patung itu. Setelah menyerang, dia pun menghantam monster itu dengan pedang petirnya. Dengan gugup, dia berkata sepertinya keadaan menjadi sedikit lebih rumit karena pertahanannya juga lebih tinggi. Ksatria batu itu kembali menyiapkan pedang besarnya. Dengan cepat, dia melancarkan pukulan hebat, 10. Mengaktifkan kekuatan ksatria petirnya, Cakero yakin bahwa dia bisa menahan serangan itu dan keluar dari jangkauannya. Tiba-tiba, patung itu bergerak dengan sangat cepat. Alhasil pria itu terkena serangan dan dadanya tertebas. Sambil terjatuh ke tanah, dia bertanya-tanya bagaimana bisa sesuatu seperti ini begitu kuat. Sangat ketakutan, dia berkata bahwa hanya ada beberapa item dengan level lebih tinggi darinya, tapi tampaknya yang satu ini berada di level yang berbeda. Teman wanitanya memanggilnya. Dengan ketakutan, pria itu menyuruh semua orang untuk tidak meremehkan kekuatan musuh, tapi bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya,
Patung itu sudah bergerak ke arah gadis itu. Dengan susah payah, dia berhasil menahan serangan itu dengan pedangnya. Temannya yang lain memanggil Karen saat dia terlempar jauh. Namun, dia juga terkena serangan di perutnya. Kekuatan serangannya begitu besar sampai dia memuntahkan darah. 15. Melihat kedua temannya tergeletak di tanah, Cakero mulai semakin ketakutan. Dengan ngeri, dia mengeluh tentang apa yang sedang terjadi. Sambil menatap monster besar itu, pria itu bertanya-tanya, apakah monster itu selalu mengintimidasi ini? Sambil memanggil kekuatannya, dia berkata bahwa bagaimanapun juga dirinya itu spesial. Lalu, dia melancarkan serangan petir besar ke arah ksatria itu. Dia meyakinkan dirinya bahwa dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya pada petir itu dan tidak akan ada yang tersisa setelah serangan hebat itu. Bahkan saat monster itu menahan pedang yang diselimuti petir dengan tangannya sendiri, Cakero menjadi sangat terkejut. Jadi ingat omongan temennya, katanya mereka berdua itu kebal sama serangan petir. Udah pasrah banget, si patung itu malah ngeremukin pedang di tangannya sendiri. Nggak berdaya. Dia cuma bisa melongo lihat pedangnya patah jadi dua. Panik parah, dia buru-buru loncat mundur. Saking takut dan gugupnya, cowok itu langsung nangis kejer nggak berhenti-berhenti. Tapi monsternya malah makin deketin dia. Dia sampai cengong nggak percaya lihat itu patung makin deket aja. Tuh makhluk langsung ngangkat pedangnya, sementara si Cakero teriak-teriak, "Nggak mungkin!" sambil bilang kalau dia nggak mau lewat dengan cara begini. Di depan matanya pedangnya udah remuk di tanah. Si ksatria batu itu diam aja berdiri, natap dia seolah-olah dia itu cuma remahan rengginang. Sambil gemeteran parah, si Cakero mulai ngemis-ngemis minta dihidupin. Sambil sujud-sujud, dia mohon jangan dihabisi, teriak-teriak minta ada yang nolongin. Tiba-tiba, wus, muncul kaki yang dilapisin sihir warna ungu. Si monster langsung ngangkat pedang batunya yang segede gaban. Nah, di sisi lain, si jagoan kita ngeluarin jurus pengurangan gravitasi. Jurus itu bikin si patung diam sekejap. Dia nyadar ada yang aneh, terus langsung noleh, nyari dari mana datangnya serangan itu. Si monster ngelihat ada cahaya ungu dari rusuknya. Agak jauhan dikit ada si Yeichoma, dia kayaknya udah ngira kalau jurus itu nggak bakal mempan. Kaget, si Cakero nanya, itu bukannya bocah baru dari guild yang milih kelas penyihir itu, ya. Tapi si Yeichoma tetap aja diem 1000 bahasa. Makin kesel, si Cakero nyerocos, ngapain lo? Nggak mungkin lo bisa ngalahin monster itu. Si jagoan kita udah level 16, dan dia mikir kalau si pemburu ini emang ada benernya. Dan dia yakin ini nggak bakal gampang, soalnya ini ksatria batu level 30. Ini makhluk kayaknya bisa nyampe level segitu. Gara-gara nyemilin pemburu sama monster yang lebih cupu sampai jadi spesimen yang nggak biasa. Tapi tetap aja, dia harus ngakuin kalau monster ini gede banget. Padahal niatnya cuma mau jalan-jalan santai, nyari satu monster buat diberesin sebelum cabut. Nggak nyangka malah ketemu yang segede gaban gini. Masih ngegeletak di tanah. Si Cakero nyuruh dia berhenti bengong ngeliatin satria itu dan cepetan lari, sambil bilang kalau mereka bertiga udah dikalahin, bahkan sebelum sempat nyerang, nunjuk dua temennya yang udah terkapar. Dicuekin, si jagoan kita langsung ngaktifin lagi jurus pengurangan gravitasinya. Si monster nggak mau kalah, juga siap-siap mengeluarin serangan maut, tapi dia berhasil ngeles berkat kecepatannya. Dengan gesit, si patung batu langsung ganti gerakan dan nyoba nyerang dia pakai cara lain. Begitu kakinya nyentuh tanah lagi, Ichoma langsung loncat. Dengan begitu, dia berhasil berada di atas monster itu sambil menghindari serangannya dan menusukkan pedangnya ke kepala satria itu yang masih tergeletak di tanah. Cakero mengakui dalam hatinya bahwa dia tidak bisa mempercayai hal itu. Bagaimana bisa seorang penyihir pemula level rendah melakukan hal itu bertarung hampir seimbang melawan monster seperti itu? Dalam benaknya, sang protagonis menyadari bahwa monster itu tidak begitu cepat, meskipun levelnya tinggi, jadi dia bisa dengan mudah mengatasinya. Tapi masalah terbesarnya adalah dia tidak punya skill apapun yang cukup kuat untuk mengalahkan satria itu. Ksatria batu itu adalah monster dengan pertahanan tinggi. Karena itu serangannya sulit untuk mempan padanya. Selain perbedaan level yang jauh, dia juga akan segera kehabisan mana dan dia terus menggunakan manipulasi. Karena itu waktunya tidak banyak. Tiba-tiba, patung itu bersiap untuk melancarkan serangan lain. Saat menghindar, sang protagonis berasumsi bahwa itu sedikit gegabah. Tapi bagaimanapun juga, dia harus mencobanya. Monster itu mengayunkan pedangnya sementara, sang protagonis terus menghindar. Cakero berkata bahwa dia tahu itu mustahil, tapi dia berharap kalau orang itu mampu melakukannya. Namun, serangannya juga tidak berhasil. Pertama, skill pengurangan gravitasinya memakan banyak mana, tapi dia tidak bisa melawan monster kuat tanpa menggunakannya.
Dia sadar tidak bisa mengulur waktu lebih lama lagi. Jadi dia memutuskan untuk menyelesaikan pertarungan ini sekali dan untuk selamanya. Tebasan besar lainnya mengarah padanya. Anak itu menghindar lagi, menggunakan skillnya untuk melompat untuk kedua kalinya. Sang protagonis berputar di udara untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Tiba-tiba dia menggunakan gravitasi tubuhnya untuk menjebak pedang musuh di tanah. Monster itu mencoba memukulnya dengan kepalan tangan dan dia melompatinya lagi, lolos dari serangan lainnya. Dia mendarat di atas kepala lawannya dengan terkejut. Kakuero bertanya bagaimana dia bisa bergerak seperti itu dan apakah itu karena kelasnya. Sang protagonis melompat dari atas kepala monster itu sekali lagi dan mengakui dalam hati bahwa dia ingin menyimpan skill manipulasi level 2 miliknya, tapi dia tidak punya banyak pilihan. Jadi dia mengaktifkan gravitasi terbalik. Anak itu menjadi terbalik, menapakkan kakinya di langit-langit. Kakuero memperhatikan bahwa tampaknya dia bisa menggunakan skill itu pada dirinya sendiri. Sementara musuhnya mencarinya dan terkejut, sambil berpikir bahwa itu cukup menarik. Sang protagonis bersiap, menyatakan bahwa dia harus mampu memberikan damage yang diperlukan. Dari ketinggian segitu, Doi udah niat banget buat ngelarin ini, langsung pakai jurus penambah gravitasi, sambil nyiapin pedangnya. Katanya sih itu bakal nambahin bobotnya, plus ditambah percepatan jatuhnya, bakal bikin damage-nya makin sakit. Doi teriak kenceng, bilang kalau semuanya udah telat, dan itu monster gak bakal bisa ngentin dia. Nembus gitu aja, si jagoan kita langsung ngeluarin jurus jatuhan meteor buat nyudahin pertarungan ini. Itu monster raksasa langsung kebelah dua, dan badannya mulai hancur berkeping-keping. Pas serpihan badannya jatuhan, muncul notif kalau dia dapat 524 poin pengalaman, levelnya auto naik dari 16 ke 23, plus dapat 14 poin skill tambahan. Wah, seneng banget dia. Ternyata rencananya berhasil juga. Gimana nggak? Dia ngalahin monster yang levelnya hampir 2 kali lipat dari dia. Pantes aja langsung naik banyak level. Abis menang, dia seneng-seneng dulu, terus langsung berlutut pas level ketahanannya naik buat damage jatuh jadi 2. Dalam hati, dia ngaku kalau dampak jatuhnya tadi parah banget sih, tapi untungnya dia udah dapet skill ketahanan itu dari awal. Di sisi lain, si Kakuero cuma bisa cengok. Mikir gila, keren banget barusan. Soalnya, petir dia aja nggak mempan ke monster itu gara-gara kebal banget. Tapi, malah seorang penyihir yang bisa ngalahin. Sambil agak canggung, dia nanya kenapa si jagoan kita nolongin dia, padahal kan dia udah jahat banget di guild. Tapi, tiba-tiba cowok itu jadi takut. Jangan-jangan dia datang buat balas dendam, yang bikin dia makin deg-degan. Si jagoan kita manggil dia, nanya si Kakuero bisa berdiri sendiri apa enggak, dan keadaannya baik-baik aja. Cowok itu kaget sama reaksi yang nggak disangka-sangka ini. Dia jadi ketawa, sadar kalau dugaannya salah total. Sambil ngulurin tangan buat balas budi, cowok itu bilang makasih karena udah diselamatin. Beberapa saat kemudian, di guild pemburu, mbak-mbak resepsionisnya panik banget. Nanya dia ngomongin apaan? Hah? Beneran muncul Ksatria Batu level 30? Terus makin kaget lagi. Dia nanya apa bener si jagoan kita ngalahin monster itu sendirian. Dia cuma ngangguk gak mau ngejelasin panjang lebar. Si mbaknya bilang itu mustahil, soalnya kan dia baru aja mulai, dan lagi, dia sendirian doang. Sambil ngeluarin batu iblis dari monster itu, dia nanya ini cukup jadi bukti kan? Si mbaknya bilang kalau inti sebesar itu cuma bisa datang dari monster level 30 ke atas, dan meskipun susah dipercaya, dia bakal tetap catet. Dia bertanya apakah pemuda itu ingin menukar batu itu dengan uang, menaksir harganya sekitar 200.000. Tapi protagonis berkata untuk saat ini tidak lagi pula. Dia membutuhkan itu untuk menguji kemampuannya. Tiba-tiba seseorang memanggilnya. Ternyata itu Kaeru yang bilang sedang mencarinya karena ingin berterima kasih lagi. Dia berkata kalau dia juga punya penawaran hebat untuknya sambil merentangkan tangannya. Pria itu bertanya apakah dia tidak mau bergabung dengan Ksatria Petir. Semua hunter di sekitarnya terkejut bahwa tim yang sedang naik daun itu mengundang seseorang. Melihat inti di tangannya, orang-orang mulai berkata kalau Ichoma pasti hebat. Sambil tersenyum, pria itu berkata kalau ini adalah hari keberuntungannya dan meyakinkan bahwa dia jarang sekali memberikan bantuan seperti ini. Protagonis merasa sedikit tidak nyaman saat pemuda itu memintanya untuk tidak malu-malu, tapi Ichoma berkata bahwa sayangnya dia harus menolak tawaran itu. Kaeru terkejut bertanya mengapa dia menolaknya. Dengan tidak percaya, dia bertanya apakah pemuda itu tidak sedang mencari tim. Protagonis menjawab iya, tapi memberitahu bahwa dia telah berubah pikiran. Dengan itu dia berbalik dan mulai pergi, meninggalkan pria itu dalam keadaan syok, dan Ichoma berasumsi jika dia berhasil terus naik level seperti sekarang, dia pasti bisa mencapai apa yang diinginkannya. Sebentar lagi akan muncul sebuah portal bernama Titer Mimpi Maniak, dan di dalamnya ada item unik dan luar biasa.
Jadi, berkat ingatan dari kehidupan masa lalunya, dia akan menjadi yang pertama menyelesaikan gerbang itu. Seseorang meletakkan beberapa batu di atas meja, mengatakan bahwa dia ingin menukarkannya dengan uang. Orang-orang di sekitar menjadi gugup. Petugas wanita itu bertanya bagaimana dia berhasil membunuh begitu banyak monster setiap saat dan menyatakan kalau dia pikir Aikoma bekerja sendirian. Protagonis mengabaikannya dan berkata bahwa ada satu hal lagi, dia meminta promosi ke peringkat D. Seorang hunter peringkat F dipromosikan ke peringkat E begitu mereka memilih sebuah kelas, dan hanya hunter peringkat D atau lebih tinggi yang pergi ke bencana portal. Petugas wanita itu memberitahu bahwa dia hanya bisa meminta promosi setelah mencapai level 25. Sambil menunjukkan jendela statusnya, Ichoma berkata kalau begitu tidak ada masalah, karena dia berada di level 26, sehingga wanita itu sangat terkejut dengan hal itu. Lagi pula, dia adalah seorang penyihir yang bekerja sendirian dan sudah mencapai level itu. Dia bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa menaikkan begitu banyak level dalam waktu sesingkat itu. Bilang kalau itu tuh sus banget. Si mbak resepsionisnya nanya emang master gravitasi sekuat itu ya. Nggak lama kemudian, Ikoma berkata kalau dia akhirnya dipromosikan, sekarang dia memiliki lebih dari sekadar kelas yang luar biasa. Plus pengalaman dan ilmunya selama 10 tahun sebagai hunter rank S. Naik level kecepatan bisa-bisa narik perhatian yang nggak diinginkan kan repot. Tapi tetap aja dia harus ngebut biar keburu. Soalnya kalau party, banyak portal jadi kebuka pas orang hunter naik rank D. Jadi lebih gampang juga buat gabung tim. Yang paling penting, itu bakal bikin dia bisa masuk ke portal tempat senjata unik super dewa itu bakal muncul. Soalnya hunter yang dapat senjata itu di kehidupan sebelumnya malah jadi pembunuh berantai, gila kan? Kayaknya sih gara-gara dapat kekuatan segede gaban gitu secara instan. Tapi kali ini, dia nggak bakal biarin senjata itu jatuh ke tangan yang salah. Dan buat itu dia butuh seseorang buat bantuin bersihin portal, dia pun mulai celingak-celinguk, sambil mikir kalau tim gede-gede amat juga nggak perlu, malah bisa jadi ribet ntar. Paling nggak ada satu orang lagi aja udah cukup, soalnya buat sekarang mending main aman dulu deh. Tapi masalahnya, dia harus nyari orang yang bisa ngelengkapin stabilitas gravitasinya, sambil mikir-mikir skill apa ya, yang cocok buat portal yang bakal dihadapin nanti. Dan yang paling pas itu nyari orang yang biasa kerja solo, tapi juga nggak anti sama kerja tim. Si protagonis jadi mikir keras, sambil ngeluh, gue kebanyakan mau nggak sih? Biar nemu orang tepat waktu, dia harus nyisir semua guild di wilayah ini. Gak kerasa, kayaknya udah setengah hari dia keliling dari satu guild ke guild lain. Ini udah guild keempat yang dia datengin, pas masuk lewat pintu, dia mikir mungkin standarnya harus diturunin dikit, tiba-tiba dia lihat ada orang lagi ngatain temennya gak berguna. Seorang cewek udah hampir nangis minta maaf, tapi temennya malah nyolot bilang minta maaf doang gak bakal ngubah apa-apa. Ikoma jadi kepo mereka lagi ributin apaan, si cewek itu nunjuk ke Sasuke, sambil bilang kalau dia dipecat. Si cewek itu coba mohon-mohon, janji bakal usaha lebih keras lagi, tapi si ketua tim yang udah kesel itu bilang skillnya payah banget, cooldownnya lama, terus bilang teknik-teknik kayak gitu tuh nggak ada gunanya. Malah bilang harusnya si Sasuke yang bayar mereka karena udah nampung beban selama ini. Si cewek itu bingung mau jawab apa, sementara itu si protagonis kita nontonin semuanya dari tadi. Dia teringat saat dikeluarkan dari grup itu, tapi berkata pada dirinya sendiri kalau tidak ada yang bisa dia lakukan untuk gadis itu. Karena dia tidak bisa memiliki rekan satu tim hanya karena kasihan lagi pula hidupnya bergantung pada hal itu. Mantan ketuanya mulai mengejek Sasuke, mengatakan kalau sayang sekali dia telah memilih sebuah kelas tak berguna, menyatakan kalau kelas itu menyedihkan dan tak berguna, sama seperti gadis itu. Selain itu, dia berkata kalau dia sudah tahu apa yang akan terjadi saat dia mendengar gadis itu adalah seorang penyihir. Untuk beberapa alasan, hal itu membuat sang protagonis sangat tertarik. Meskipun yang lain menyuruhnya berhenti menjadi pemburu, sihir dan gravitasi itu saling melengkapi. Dia bisa memberikan kerusakan yang besar terhadap bos portal teater. Itulah kenapa dia sedikit ragu untuk merekrutnya atau tidak, tapi gadis itu bertanya apa yang sedang dia lihat. Sang protagonis memperkenalkan dirinya, mengaku sebagai seorang pemburu peringkat D yang sedang mencari tim untuk bergabung. Dia menjadi tertarik saat melihat kalau pria itu punya lisensi pemburu tingkat D. Gadis itu mencoba dengan mengatakan kalau baru saja ada lowongan di grupnya dan bertanya apakah dia mau mengisinya. Akan tetapi, dengan antusias, dia malah memanggil Satsuki, bertanya apakah gadis itu mau bergabung dengan grupnya. Gadis itu tidak begitu mengerti apa yang sedang terjadi, sementara mantan rekannya menjadi sangat bingung dengan hal itu. Dalam hati, Ikoma menyadari kalau dia tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Karena dia adalah seorang penyihir atau lebih tepatnya orang yang selama ini dia cari. Tapi wanita yang satunya lagi kembali memintanya untuk tidak membuang-buang waktu dengan gadis itu dan meminta sang protagonis untuk bergabung dengan grupnya. Dengan sedikit canggung,
Satsuki berterima kasih atas tawarannya tapi mengatakan kalau dia adalah pemburu peringkat D. Dan levelnya bahkan belum mencapai 20 sambil memegang tangannya. Dia meyakinkan kalau tidak akan butuh waktu lama baginya untuk naik level, menyatakan kalau dia membutuhkan bantuannya. Dia berkata kalau kelasnya tidak berguna dan dia tidak ingin menjadi beban baginya. Namun, Ikoma kembali berkata kalau gadis itu bisa membantunya. Gadis itu mengatakan kalau dia tidak percaya diri. Mengatakan kalau mungkin lebih baik dia benar-benar menyerah, tapi dia bilang dia tidak akan meminta banyak sambil memohon satu kesempatan. Meyakinkan kalau dia bisa membantunya mendapatkan kepercayaan diri yang dia butuhkan. Sambil membungkuk, Satsuki berkata jika dia benar-benar mau, dia akan sangat senang menjadi bagian dari grupnya. Namun, mantan rekannya berkata kalau dia tidak percaya, Ikoma memilih orang yang tidak berguna untuk grupnya. Mengklaim kalau dia akan menyesal. Pria itu berterima kasih atas sarannya, tapi mengatakan kalau dia punya pemikiran lain. Pas nyamperin cewek itu, si MC kita sok-sokan ngaku kalau dia tahu lebih banyak soal kelas dibanding siapapun. Pas di belakangnya, ada partner barunya, seorang sorceress. Katanya, sorceress itu bisa nutupin kelemahan seorang Graffiti Master. Dan bagian paling asiknya, kelas itu bisa ngelakuin hal-hal gokil di teater, dan itu udah selevel sama senjatanya sendiri. Selang beberapa waktu, mereka udah nyampe di tempat lain. Si MC ngucapin makasih karena cewek itu mau ikut sama dia. Ceweknya bilang kalau sorceress itu nggak begitu guna, tapi si MC nyautin kalau dia juga dari kelas mage, dan bilang kalau cewek itu mungkin sekarang ngerasa nggak berguna, tapi itu bakal berubah dalam beberapa tahun. Nah, ceweknya nanya apa dia beneran mikir begitu, dan Ichoma langsung ngeiyain. Pasti bakal lebih baik kan? Untuk sekarang, mereka harus fokus ngomongin portal. Dengan yakin, ceweknya bilang kalau Ichoma bener, tapi yang bikin dia jadi deg-degan, Ichoma ngejelasin kalau itu bukan portal yang terkendali. Kata Ichoma, mereka masuk ke portal yang bahkan belum muncul dengan rekomendasi level 30 atau lebih tinggi. Ceweknya langsung ketakutan, bilang kalau level rekomendasinya ketinggian banget, dan lagi itu portal yang belum terungkap. Portal yang belum terungkap itu portal yang belum ada cukup lama buat dianalisis sama orang. Udah panik banget, ceweknya bilang dia masih level 17, mana kelasnya payah lagi. Tapi si MC nyuruh dia santai aja, ngejamin nggak bakal terjadi apa-apa karena dia yang bakal maju sendirian. Di kehidupan sebelumnya, dia udah ngebaca semua catatan soal portal yang ada, makanya dia bisa nyusun strategi buat ngeberesin si teater itu. Dia ngomong kalau mereka berdua bisa ngeberesin portal itu dengan gampang. Dia ngeyakinin ceweknya kalau yang penting percaya aja sama dia. Dia sebenarnya ngerasa bersalah udah nyeret orang lain ke sini, tapi dia harus ngelindungin senjata itu, nggak peduli gimana caranya. Satsuki nanya, kok si MC bisa tahu soal portal yang bahkan belum muncul sama sekali? Dan Ichoma jawab kalau dia nggak bisa ngasih tahu detailnya, tapi singkatnya sih, semuanya itu berkat sebuah item langka. Satsuki bilang dia nggak percaya, ya iyalah, mana mungkin ada item yang bisa ngeramal kemunculan portal dari jauh-jauh hari. Tiba-tiba, HP semua orang bunyi ngasih notif darurat. Dengan gugup, Satsuki ngambil HP-nya buat ngecek. Si MC juga ikut ngecek. Semua orang langsung pada heboh ngomongin peringatan portal, apalagi karena lokasinya deket daerah rumah Satsuki. Dia langsung nanya apa itu portal yang tadi Ichoma maksud, tapi si MC langsung bilang kalau portalnya baru mulai besok, dan ngejelasin kalau kemungkinan besar nggak akan ada yang bisa ngeberesin portal itu dalam seminggu. Tapi katanya, setelah ngebunuh bosnya, bakal ada hadiahnya. Nggak lama kemudian, mereka pun mulai sibuk nyariin portalnya. Waktu si cewek nanya Ikoma beneran yakin apa enggak, mereka berempat sadar kalau Kementerian Pembasmi Portal. Ternyata udah pada ngumpul di lokasi. Tiba-tiba aja, ada seorang bamba lari nyamperin mereka nanya apa mereka itu hunter. 2, dia minta mereka berdua buat laporin informasi apapun yang mereka temuin soal portal itu, entah desainnya atau skill-skill monsternya. 3, keselamatan mereka harus jadi prioritas utama, soalnya udah banyak banget yang koit di portal-portal nggak jelas. Mereka langsung jawab kalau kementerian bisa ngandelin kerjaan mereka. Satsuki nanya, kenapa Ikoma nggak bilang aja kalau mereka mau habisin bosnya, tapi Ikoma ngejelasin kalau si mbak tadi pasti bakal nyegah mereka. Pas udah di dalam portal, dia ngingetin kalau portal yang ini beda dari yang lain. Dan nanya apa si cewek masih deg-degan. Si cewek ngaku iya, sambil ngomongnya jadi gagap gitu. Si protagonis minta maaf karena udah ngasih permintaan yang susah banget, tapi dia janji bakal hajar semua monster sendirian, dan kalau dia nggak sanggup, mereka berdua bakal langsung cabut. Karena takut ditinggalin lagi, Satsuki bilang dia bakal ngelakuin yang terbaik, dan dia nawarin diri buat jadi umpan. Tapi Ikoma bilang hal itu nggak perlu sama sekali. Dan cuma minta dia buat ngeluarin mantra-mantranya. 2, si cewek bilang dia hampir nggak punya skill yang berguna.
Ikoma nanya apa, dia bisa pakai skill yang namanya mana drain. Skill itu nyedot mana dari target, yang bikin skill itu berguna banget buat pertarungan alot ngelawan monster-monster kuat, soalnya mana itu juga bisa dikasih ke anggota tim yang bikin skillnya. Jadi pas banget buat ngebantu pengguna gravitasi. Dengan gitu, si protagonis nggak perlu pusing mikirin mananya. Selama ada monster yang bisa dipalak mananya. Si cewek bilang kalau skill itu lemot banget dan boros mana, mendingan pakai skill yang bisa nyerang mental musuh. Ikoma mikir, kalau itu mungkin ada benernya juga. Kalau emang ada yang spesialisasinya di situ, sambil bilang dia bakal berantem habis-habisan. Dan itu harusnya bisa ngasih Satsuki waktu yang lebih dari cukup. Musuh yang lagi dihadapin itu beruang badut segede gaban, sambil ngeles dari serangan-serangannya, dia teriak ke partnernya buat ngeluarin skill itu. Satsuki langsung manggil bola bayangan, ngeluarin mantra super gede ke arah si beruang. Gara-gara itu, si beruang jerit kesakitan kena serangannya. Si protagonis sadar pertahanan monsternya lagi kebuka, makanya dia langsung siap-siap nerjang musuhnya. Secepat kilat, cowok itu udah nangkring di atas lawannya, dia naikin gravitasi badannya terus ngehajar kepala si beruang. Abis ngalahin musuhnya, Ikoma masukin pedangnya, siap-siap buat ronde selanjutnya. Dia bilang gampang banget, sambil dapet 212 poin pengalaman. Cewek itu kaget, katanya dia naik 3 level sekaligus, tapi dia jadi ngerasa nggak enak karena ngebiarin Ikoma ngerjain semuanya sendirian. Tapi si protagonis ngeyakinin kalau dia butuh bantuannya soalnya mereka makin masuk ke dalam. Lagian, kan mereka satu tim, jadi cewek itu juga harus berkembang dong. Cewek itu nanya, emangnya mereka beneran satu tim? Soalnya rasanya beda banget. Soalnya pas sama Aoi Sasuke dulu nggak pernah kerasa beneran kayak tim. Sambil senyum, cewek itu bilang bakal berusaha lebih berguna di pertarungan berikutnya. Di sisi lain, Ikoma malah minta dia jangan maksain diri, sambil agak gugup gitu. Dia ngomong ke diri sendiri kalau mereka pasti aman dan bakal ngalahin si bos. Buat dapetin item-item langka. Dulu ada cowok namanya Kaoru yang dapat item itu di kehidupan lamanya, dia pakai itu buat jadi penjahat paling parah dalam sejarah portal. Gue bakal pastiin orang itu nggak akan pernah dapat kekuatan itu. Nah, pas udah di dalam portal, kemungkinan besar mereka nggak bakal nemuin item itu, soalnya kan udah 2 hari berlalu sejak teaternya kebuka. Sementara itu di tempat lain, ada cowok lagi berantem, dan nyoba mukul orang pakai palunya, tapi orang itu berhasil ngeles. Terus si cowok ini malah ketawa. Pakai skill namanya penghapus nyawa, dia berhasil ngasih serangan mematikan. Belatinya langsung berlumuran saus merah musuhnya, sementara badan orang itu hancur berkeping-keping. Kaoru bilang, harusnya tuh orang tahu kalau nggak bisa macam-macam sama dia. Si gila ini sadar kalau levelnya naik lagi. Terus dia bilang kalau para pecundang itu ngasih poin pengalaman yang lumayan banyak. Katanya manusia kan nggak saling serang, makanya jadi gampang banget dikalahin dan dibresin. Sekarang dia udah level 36. Balik lagi ke kelompoknya si protagonis, dia lagi pakai skill peningkatan gravitasi. Ikoma ngeluarin bola item di depannya, terus dia ngehantam si badut kotak ke tanah. Sambil malu-malu, cewek itu bilang meskipun dia cuma ngeluarin sihir dari belakang doang dari tadi, levelnya naik banyak banget, sekarang udah level 22. Dia ngerasa kayak dapat banyak hasil tanpa ngapa-ngapain, soalnya kayaknya Ikoma yang ngerjain semuanya sendirian. Tapi si protagonis cuma bilang, santai aja, gampang kok ini. Begitu, karena mereka belum menemukan monster yang kuat. Sebab monster-monster ini punya pola yang sederhana. Dia meyakinkannya lagi bahwa kelas penyihir itu kuat, tapi gadis itu kembali berkata kalau itu tidak seperti yang terlihat. Mengalihkan pembicaraan, Satsuki bertanya apa mereka akan pergi sekarang, karena Ichoma sudah memakai banyak mananya. Lagi pula, mananya sudah hampir habis. Dia bilang kalau dia menggunakan manipulasi gravitasi untuk meningkatkan atributnya, dan itulah penyebab mananya terkuras begitu banyak. Gadis itu berkata bahwa guild memperingatkan mereka untuk keluar saat mana mereka tersisa kurang dari 50%. Dia bilang sudah waktunya untuk mencoba hal itu. Di depan mereka ada seekor goblin badut. Sang protagonis bertanya apakah Satsuki sudah siap dan memberitahu kalau mereka akan mulai. Ichoma melumpuhkan monster itu dan menyuruhnya untuk menggunakan penyerapan mana. Gadis itu tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap hal itu. Mengikat monster dan menyerap mana mereka akan membuat mereka bisa menghasilkan banyak mana setelahnya. Dia bisa menggunakan skill pada sang protagonis untuk mentransfer mana kepadanya. Gadis itu bilang dia mengerti, tapi meminta agar Ichoma setidaknya menutupi wajah monster itu. Tapi Ichoma bilang dia tidak bisa melakukannya tanpa menggunakan sebuah skill. Melihat tidak ada pilihan lain, Satsuki mulai menggunakan skill penyerapan mananya. Sang protagonis berkata bahwa sekarang mereka bisa melakukannya, sementara gadis itu mengasihani monster malang itu. Monster itu tergeletak di tanah setelah dikalahkan dengan kejam.
Gadis itu bilang sekarang dia akan mentransfer mananya, tapi Ikoma bertanya kenapa dia tersipu seperti itu, menyuruhnya untuk tidak membuat suasana jadi aneh. Dia mulai mentransfer mana ke rekannya. Sang protagonis menyadari mananya naik dari 16 menjadi 25. Gadis itu mengakui kalau itu tidak seefisien yang dia kira, karena mereka butuh waktu lama hanya untuk menambah 9 poin. Dia bilang karena itulah mereka akan mengambil mana dari 6 goblin lagi. Gadis itu ketakutan dan bertanya apakah mereka benar-benar akan melakukan itu, tapi Aikoma bilang ini adalah kesempatan bagus untuk naik level. Dengan itu, setelah beberapa saat, dia berhasil menebas salah satu monster. Sang protagonis berkata kalau itu adalah yang keenam dan bertanya bagaimana keadaan mananya. Satsuki pun memberitahu kalau mananya sudah hampir pulih sepenuhnya. Level Satsuki naik dari 20 menjadi 22, sementara Ichoma hanya naik satu level. Dengan bersemangat, gadis itu berkata mereka bisa terus menaikkan level dan menjelajah seperti ini, tapi Aikoma bilang kalau mereka terlalu lama memulihkan mana, kecelakaan bisa saja terjadi. Meski begitu, dia bisa bertarung seharian penuh dengan monster seperti itu, meyakinkan kalau mereka berdua tidak akan pernah kalah, sambil membuka jendela statusnya. Satsuki bilang dia naik banyak level hanya dalam satu hari, dan menyatakan kalau itu benar-benar berbeda dari semua ekspedisi portal lain yang pernah dia lakukan. Karena Guild selalu mengajari mereka untuk tidak melawan monster yang levelnya di atas mereka. Sang protagonis menjadi termenung mendengar itu, lalu berdiri. Dia bilang Guild pasti merekomendasikan itu demi keamanan, namun akan sulit bagi seseorang untuk menjadi lebih kuat tanpa melawan monster level tinggi untuk mendapatkan skill dan pengalaman dalam prosesnya. Satsuki memperhatikannya saat dia membicarakan itu. Tiba-tiba gadis itu menunjukkan tekadnya. Setelah beberapa saat, mereka berjalan melewati semacam katedral, sementara Satsuki bertanya apakah mereka benar-benar akan membersihkan portal itu. Tiba-tiba, dia berhenti dan berkata bahwa mereka berada di tempat yang tepat, di depan sebuah pintu. Dan Koma mengatakan bahwa bos dari teater mimpi maniak ada di balik pintu itu. Karena itu dia mengulurkan tangannya untuk membuka pintu. Dengan senyum lebar, dia menyatakan bahwa mereka tiba dalam 2 hari dan bertaruh kalau Kementerian Pemberantasan tidak menduga hal itu. Gadis itu mulai gemetar, bertanya apakah dia benar-benar membicarakan tentang bos monster. Dia mengaku belum pernah melihatnya dari dekat, sambil merasakan ketakutan yang luar biasa. Koma bertanya apakah gadis itu cemas dan mengatakan kalau Satsuki takut, mereka bisa kembali lain waktu. Tapi rekannya itu bilang tidak perlu, mengingat Aoi marah padanya karena dia selalu menyerah dalam pertarungan. Tapi dia segera bertanya-tanya apa yang sedang dia bicarakan. Dia menyatakan bahwa dia tidak mau seperti itu lagi, menyatakan bahwa dia ingin berubah agar bisa membantu, karena itu dia akan melakukan semua yang dia bisa. Koma melihat semua tekad itu. Dengan bangga, dia tersenyum singkat sambil melipat tangan dan Koma mengatakan kalau itu baru semangat, meyakinkan bahwa mereka akan mengalahkan bos itu. Tapi gadis itu bertanya apakah dia yakin rencana itu sudah cukup. Sambil membuka pintu, sang protagonis menyuruhnya untuk mengingat apa yang dia katakan dan memintanya untuk tidak khawatir karena bos itu akan mudah dibunuh dengan kelas penyihirnya. Mereka masuk ke tempat itu yang sangat gelap, mengejutkan mereka berdua. Mereka mendengar suara tawa dan di depan mereka berdua ada si badut maniak, seorang bos level 35. Ketakutan, Satsuki mengatakan kalau itu adalah bos portal, sambil melihat monster besar itu. Dan Koma tidak mengatakan apa-apa, dia hanya mengamatinya tapi jauh di dalam hatinya. Kayaknya nih, abis ngalahin bos itu, akhirnya dia bisa dapetin item yang udah diincar seumur hidup. Sambil lewat dia bilang mereka bakal kelarin ini semua, sambil nyuruh si cewek buat ngikutin rencana. Satsuki langsung okein, tahu-tahu ada siluet muncul di belakang mereka. Ternyata si Kaoru lagi ngintip diem-diem. Si Saiko ini nyengir tipis. Kayaknya dia mikir ini bakal lebih gampang dari dugaannya. Si badut gede itu mulai gerak-gerakin tangannya sambil ketawa ngakak gila-gilaan. Tokoh utama kita ngasih semacam kode pakai tangan ke partnernya. Mereka berdua langsung lari barengan nyerbu si bos. Katanya dia bakal bikin si bos ngejar dia, sementara Satsuki nungguin di jarak yang udah diatur. Emang bos monster tuh HP-nya tebel banget, plus regenerasinya kenceng. Makanya nggak bisa dikalahin kalau cuma adu jotos biasa. Makanya, mereka harus pakai sedikit akal-akalan. Nah, di sisi lain, si bos lagi ngeluarin bola cahaya di tangannya, terus dilempar ke arah musuhnya. Ichoma langsung pakai jurus pengurangan gravitasi, dia sadar jaraknya sekitar 1 meter doang, jadi masih gampang lah buat ngeles. Di sisi lain, si cewek udah mulai ambil ancang-ancang. Langsung aja dia pakai jurus sedot mana, dengan itu dia mulai nyerang si bos dari belakang.
Tapi, si monster ngerasain kehadirannya, cuma dengan sekali lirik, Satsuki langsung kaku total nggak bisa gerak. Tokoh utama kita langsung teriak panik, nyuruh Satsuki lari buat nyelamatin diri, ngasih tahu kalau si bos bakal pakai serangan teleportasinya. Dia juga ngejelasin kalau serangan itu nggak bisa di-cancel kalau udah dikeluarin, dan nyuruh dia lari ke tengah. Tiba-tiba, salah satu mata si badut mulai bersinar. Satsuki ngeliat bayangan monster raksasa itu pas di belakang punggungnya. Nempel banget di badannya, si bos udah mangap, ngebentuk bola api super gede. Serangan itu langsung meluncur cepat ke arah si cewek, tapi tokoh utama kita langsung nerjang ke sana, sambil teriak kalau dia belum kelar. Si monster masih aja ketawa ngakak nggak jelas. Di sisi lain, Ikoma berhasil ngebatalin serangan api barusan. Ngeliat itu, Satsuki langsung mikir, buset, serangan tadi cepet banget. Tokoh utama kita bilang, mending dia cabut dulu buat sementara, sambil loncat lagi ke punggung si badut. Mata si bos bersinar lagi, sambil balik badan ke arah lawannya, dia pakai jurus teleport buat nongol di depan si cowok. Ikoma jadi was-was, dia sadar si bos make skill yang sama 2 kali berturut-turut. Sementara itu, si badut raksasa udah siap-siap mau nyerang dia. Saking khawatirnya, si cewek langsung teriak manggil partnernya. Nggak disangka-sangka, dia malah pakai jurus pembalikan gravitasi buat ngatasin itu. Duh, ledakan gede banget, tapi si monster malah cengengesan, kagak ngerti apa yang barusan terjadi. Kaget dia. Si protagonis ternyata lagi ngegantung kebalik, tapi mata si bos malah nyala buat yang ketiga kalinya. Dia bilang, waduh, nggak segampang yang gua kira, tapi katanya semua masih sesuai rencana. Si cewek jadi inget pas dia nanya apa mereka beneran nggak bakal nyerang si monster bos, tapi si protagonis ngasih tahu kalau si bos itu ngeluarin sihirnya cepet banget, dan kalau mereka deketin pelan-pelan, bisa-bisa jadi abu, tapi kalau nyerang dari jauh, dia bakal pakai teleportnya buat nyamperin dan langsung nyerang dari deket. Tapi, monster ini punya satu kelemahan fatal. Nah, balik lagi ke sekarang, Satsuki pakai lagi skill nyedot mananya, si badut langsung noleh ke arah dia, matanya kebuka, ngeliat ada kesempatan. Si cewek panik, deket banget, gawat. Ikoma nggak bakal bisa ngelindungin gue. Dalam hati, si protagonis malah mikir, nah ini dia saatnya. Si bos ngulurin tangan mau ngeluarin serangan, si cewek cuma bisa merempas rah nggak tahu harus gimana, tapi sihirnya agak keluar. Sambil nyenggir, si protagonis bilang, mana lo abis bro? Serangan api sama teleportnya itu boros mana banget. Ditambah lagi, si badut itu nggak bisa nyerang tanpa skillnya. Akhirnya, si monster cuma bisa lari. Tapi Ikoma udah siap-siap loncat, langsung melesat ke arah musuh, pakai jurus jatuhan meteorit. Jeder langsung ngehantam pas di kepala si bos. Si protagonis ngomong, lo nggak bisa lari dari mangsa lo, soalnya gerak aja butuh skill. Satsuki ngeluarin sihirnya lagi, nembakin bola kegelapan ke arah monster itu, si monster langsung teriak kesakitan. Lihat itu, si protagonis langsung nambahin gravitasi dan mendarat di atasnya pakai skillnya. Akhirnya, bos portal itu pun tewas, dapat 1043 poin pengalaman, bikin Ikoma naik ke level 30. Partnernya seneng banget mereka berhasil ngalahin si bos, terus nanya sekarang mereka mau ngapain. Ikoma bilang, gerbangnya bakal ketutup bentar lagi, makanya mereka harus keluar secepatnya. Satsuki nanya, gimana kalau kita kejebak? Si protagonis bilang santai aja, gerbangnya masih bakal kebuka paling nggak setengah hari, lagian mereka juga nggak nemu monster lain. Mukanya langsung merah, si cewek bilang, oh, aku nggak tahu. Tiba-tiba, mayat si badut mulai bersinar. Satsuki bingung, itu apa? Sementara si cowok bilang, akhirnya dapat juga. Di depannya ada hadiah karena udah ngebunuh si bos, yaitu pedang si badut, si protagonis. Dia bilang pedang ini cocok banget buat master gravitasi, bisa dibilang ini item dewa, cewek itu nanya apa ini equipment yang dia cari-cari. Pedangnya nambahin serangan sebesar 11 poin, plus ngurangin waktu aktifin skill sama mana yang kepake. Satsuki bilang kadang-kadang stat senjatanya kelihatan B aja, tapi si protagonis ngeyakinin lagi kalau ini sebenarnya gokil abis. Dia jelasin kalau stat sama damage itu cuma bonus, yang paling penting tuh efek elitnya, soalnya bisa ngeboost kekuatan buat job yang ngandelin skill banget. Itu yang bikin item ini jadi OP parah. Master gravitasi kan gampang kena serang pas ganti-ganti skill, mana-mananya boros lagi. Makanya senjata ini bisa nutupin kelemahannya. Si cewek kaget denger semua itu. Di kehidupan sebelumnya, Hunter yang dapat pedang ini berhasil nyampe rank A gara-gara item ini. Malahan, dia jadi kriminal buat ngehabisin Hunter lain, jadi si protagonis ini, hitungannya, nyegah insiden buruk kejadian dengan ngambil pedang ini. Sementara itu, Sasuke masih aja ngeliatin pedangnya. Dia jadi kepikiran soal si cowok yang bisa nutupin kelemahannya sendiri. Tiba-tiba, cewek itu jadi panik banget dan nanya apa itu artinya dia udah nggak dibutuhin lagi. Yagami bilang nggak,
Soalnya item ini nggak bikin dia jadi anti kehabisan mana. Terus nanya apa dia masih mau kerja bareng. Sambil masih ngeliatin pedang, si cewek bilang kalau dia sih oke-oke aja. Yagami jadi bingung. Si cewek malah ngambek bilang kalau sekarang mereka saingan. Dia bilang, abis naik beberapa level, dia perlu ngegunain poin skillnya dikit. Karena ngejar puncak, dia bakal tenggelam sama skill-skill yang khusus buat master gravitasi. Walaupun ragu-ragu, akhirnya dia mutusin buat milih. Nggak lama kemudian, dia bilang kayaknya ini udah pas. Naikin level sihir gravitasinya ke level 2, setelah naikin manipulasinya ke level 3. Si protagonis sadar kalau dia dapat skill baru, peluru super gravitasi. Dia mikir selama ini cuma ngandelin manipulasi, tapi sekarang item ini bakal bikin sihirnya lebih gampang dipakai. Si protagonis jadi semangat banget, bilang kalau dia pengen nyobain semua skillnya. Tiba-tiba ada yang muncul sambil bilang, kayaknya gue datang agak telat nih. Kaoru ngomong, kelihatannya si cowok udah ngalahin bosnya. Sambil masang muka licik gitu tuh orang doi ngomong dalam hati, kayaknya si Ikoma ini jago juga. Agak panik, si protagonis kita mikir, anjir kok munculnya sekarang sih, timingnya jelek banget. Dia juga sadar kalau tuh orang gila dari tadi pakai skill ngilang buat ngumpet sambil nontonin pertarungan. Kayaknya sih dia lagi ngumpulin info soal si monster. Soalnya dia ngira dua-duanya bakal tewas. Sambil mikir, udah sering gua lihat orang model begini di kehidupan lama gua. Siapa sih nih orang? Tanyanya sambil ngamatin lebih teliti. Nah, pas itu dia baru sadar kalau cowok ini mukanya nggak asing. Dan ngeh kalau itu si Kaoru yang di kehidupan sebelumnya ngambil pedang itu. Terus jadi orang yang mengubah para hunter jadi kayak perusahaan gede. Dia bingung, kok bisa? Soalnya dia inget di kehidupan lalu butuh waktu lebih lama buat si Kaoru ini, buat nyampe ke portal. Sambil ketakutan, si protagonis ngedumel, ngapain nih Psycho di sini? Tapi abis itu dia langsung paham. Pasti nih orang dari tadi ngumpet di ruangan monster, biar bisa nyolong item dropnya. Si Kaoru ini kayaknya nungguin hunter yang menang, kecapean dulu baru nyerang. Satsuki nanya ke dia, ada apa? Sambil ngelirik pedangnya, cowok itu nanya, wih, ini item dropnya ya? Lo dapat abis ngalahin bosnya? Tanyanya lagi. Terus dia nanya, boleh lihat bentar nggak? Si protagonis jawab, oh boleh, sambil nyodorin pedangnya. Dalam hati, si Kaoru ngetawain, dasar bodoh, sambil liatin mereka berdua. Dia mikir, dua-duanya naif banget. Gue habisin dulu yang cowok, terus ceweknya, asyik nih, buat mainan. Sambil deketin mereka, si Psycho ini bilang, kalian harusnya lebih hati-hati loh. Terus, dia ngulurin tangan, matanya nyala merah, sambil ngeluarin belati dan pakai skill penghapus nyawa. Tapi si protagonis kita gercep banget ngindar. Kaoru langsung balik badan dengan semangat. Tapi biar si Kaoru cepet, Ikoma udah siap-siap ngayunin pedangnya. Si pembunuh berhasil ngeles dari serangan itu. Pas itu, si protagonis sadar serangannya meleset. Dia mikir, sial, padahal gue mau kenain dia sebelum dia sadar situasinya, tapi kampretnya nih, orang cepet banget sementara temen ceweknya udah ketakutan. Mau nggak mau, dia harus ngakuin kalau Kaoru jauh lebih kuat dari mereka. Si pembunuh itu ngaku, aneh juga, terus nanya ke Ikoma, kalau bisa tahu apa yang bakal gue lakuin? Lagian, dia pikir si Ikoma ini bocah dodol. Tapi kayaknya nih bocah nggak secupu yang dia kira. Satsuki nanya ke si jagoan kita, ini ada apaan sih? Tapi si Ikoma bilang, itu orang lagi ngebantai para hunter. Dan karena dia emang tukang jagal, itu bikin gerakannya jadi gesit dan senyap. Kaoru nanya, gimana ceritanya lo bisa tahu semua itu secepat kilat? Sambil pasang muka beda, dia bilang, bagus deh, seenggaknya gue nggak perlu repot-repot jelasin panjang lebar. Dia nyuruh mereka nyerahin si elit sambil ngejamin bakal ngebiarin mereka berdua hidup. Si jagoan kita juga langsung ganti gaya bicaranya. Terus bilang kalau bagian paling parah dari kejahatan di dungeon itu, ya karena nggak ada jejaknya sama sekali. Makanya dia nggak yakin si Kaoru ini beneran mau ngebiarin mereka hidup. Kaoru sempat diem sejenak, tapi nggak lama kemudian dia nyengir lebar bilang, oh kalau gitu malah bagus. Nih bocah ternyata pinter dan nyalinya gede juga walaupun cupu. Sambil siap-siap dia ngumumin kalau dia pengen banget lihat si jagoan kita muntah darah pas lagi jalan ke neraka. Di sisi lain si Ikoma malah kelihatan santuy, nggak ada takut-takutnya. Agak deg-degan, si jagoan kita ngaku dalam hati kalau situasi ini gawat, soalnya yang dihadapin ini pembunuh berantai yang udah ngabisin banyak banget hunter. Ikoma, yang di kehidupan sebelumnya dapat pedang badut, ngaku dalam hati kalau dia nggak nyangka si kampret ini ternyata ngumpet di dalam portal selama ini, tapi pas pedang mereka beradu, dia langsung sadar, anjir, nggak ada cara buat ngalahin orang gila ini. Si Satsuki manggil nama Ikoma, di luar dugaan, si jagoan kita langsung teriak, nyuruh Satsuki buat tetap di belakangnya. Ikoma ngejelasin kalau tipe assassin itu gerakannya cepet dan bisa ngasih damage kritikal tambahan pas lagi nyergap.
Itulah kenapa si Kaoru bakal langsung ngabisin Satsuki kalau dia nekat maju. Soalnya penyihir itu kan kelas support, bukan buat baku hantam jarak deket. Gara-gara itu, Satsuki nggak boleh deket-deket lagi, Ikoma minta biar dia aja yang urus semuanya. Dalam hati, si jagoan kita mikir, gila, nggak bakal gampang nih ngelawan orang sinting ini sendirian, tapi dia juga nggak bisa ngebiarin Satsuki yang maju, lagian dia lebih unggul dalam pertarungan, pengalamannya segudang dan skill berantemnya udah dewa. Selain itu, yang paling penting, Satsuki pasti bakal panik total kalau ngeliat hal-hal gila yang dilakuin si Kaoru. Dengan pikiran itu, dia pakai lagi skill pengurang gravitasi. Nggak pakai lama, pedang mereka berdua langsung beradu. Meskipun bawa item unik, si jagoan kita gemeteran juga. Kaoru bilang, wih, jago juga lo main pedang, tapi gue punya kabar buruk nih buat lo. Lo kayaknya nggak punya pengalaman ngabisin nyawa orang ya. Terus sambil bikin Ikoma kehilangan keseimbangan, si gila itu bilang sebaliknya. Dia sudah membunuh puluhan orang dan tidak akan pernah kalah dalam pertarungan. Dalam hatinya, Kaoru mengakui bahwa kebanyakan orang akan panik. Tetapi sang protagonis bersiap untuk menyerang lagi, sambil menghindari serangan itu. Dia berkata bahwa orang-orang tidak tahan dengan tekanan saat bertarung melawan orang lain. Sehingga mereka cenderung membuat kesalahan, tapi dia menjadi sedikit gelisah saat tebasan lain lewat sangat dekat dari tubuhnya, dan saat itulah dia menyadari bahwa bocah itu tidak terkejut sedikit pun. Kenyataannya, dia tampaknya dengan mudah menanggapi gerakannya. Kaoru menganggap itu konyol. Lagi pula, tidak mungkin seorang anak level rendah bisa menekannya. Sementara itu, dengan sedikit gugup, Satsuki mengamati bagaimana situasi berkembang, menyadari bahwa temannya tidak hanya cerdas dalam pengetahuan, tetapi juga luar biasa kuat dalam pertarungan jarak dekat. Dalam pikirannya, Ikoma merasa sangat senang karena berhasil mendapatkan pedang itu tepat waktu. Mengurangi jeda aktivasi skillnya sehingga dia bisa beralih dengan cepat. Antara mengurangi dan menambah gravitasi, dia tidak akan mampu menahan serangan musuhnya. Dan dia akan kehabisan mana jika pedang itu tidak mengurangi konsumsinya. Tiba-tiba, Kaoru berteriak mengatakan permainan berakhir di sini. Dia menggembungkan pipinya sambil bersiap untuk menunjukkan apa yang bisa dilakukannya. Lalu, dia meludahkan sesuatu yang berwarna merah gelap. Itu adalah jarum beracun. Untungnya, anak itu berhasil melihatnya datang ke arahnya. Dengan terampil, dia menangkisnya dengan pedangnya. Si pembunuh menjadi sangat ketakutan, menyatakan bahwa itu tidak mungkin. Masih bingung, dia melihat sang protagonis maju ke arahnya. Dia mengelak, tapi Ikoma mengantisipasi dan memblokir jarumnya. Pria itu mendapat goresan di pipinya. Karena kesal, dia berteriak mengatakan bahwa bocah itu sangat beruntung. Sambil menyerang balik, Kaoru berkata hal itu tidak akan terjadi lagi. Di sisi lain, Ikoma tampak tenang, dia menggunakan skill penghapus nyawanya untuk mencoba melancarkan serangan terakhir, tetapi sang protagonis mengaktifkan skillnya dan meningkatkan gravitasi, berhasil membuat pedang terlepas dari tangan musuhnya. Si pembunuh merasakan sakit saat dia terdiam. Sang protagonis mengatakan bahwa pria itu memiliki sebuah skill yang memungkinkannya untuk mempercepat gerakan lengannya melalui jalur terpendek ke leher target. Hal itu membuat pria gila itu semakin terkejut. Bingung bagaimana lawannya mengetahui semua itu. Ikoma menyatakan bahwa kesederhanaan itulah yang membuat gerakan pria itu menjadi sangat mudah untuk diprediksi. Lagian, katanya kalau dia sih ogah pakai skill begituan buat ngelawan musuh tertentu. Tiba-tiba Satsuki mulai siap-siap ngeluarin jurus, dia pakai bola bayangan level 2. Kaoru lihat serangan itu datang dari belakang punggungnya, dia jadi agak oleng gitu. Pas dia nengok ke depan, dilihatnya si bocah udah ngangkat pedangnya. Si protagonis kita dengan gesitnya langsung nyabetin pedangnya, bikin goresan di mukanya. Si pembunuh itu langsung teriak-teriak, ngomel-ngomel soal matanya sambil nyoba nahan darah yang ngucur. Dia mikir, berani-beraninya nih bocah ingusan nyoret mata gue sambil diliatin sama si protagonis. Dia sadar, selain bisa ngimbangin gerakannya, nih bocah juga bisa ngatasin trik-trik liciknya. Dan parahnya lagi, kecepatannya disamain pakai manipulasi gravitasi. Satu-satunya masalah dia sekarang ya, cuma mana, soalnya mananya sisa dikit abis ngelawan bos tadi. Bentar lagi juga habis. Dan kalau itu terjadi, mereka bakal tamat riwayatnya. Sambil lari nyamperin musuhnya, Kaoru sumpah bakal ngehabisin bocah itu. Sambil ngambil pisaunya lagi, si pembunuh nyoba siap-siap. Sambil ketakutan, dia ngeluh. Kenapa sih susah banget ngalahin bocah tengil ini? Padahal kan, dia tahu segalanya dari gerakan sampai trik-triknya. Lahian, dia yuha kuat banget. Sambil ngeliatin Ikoma gerak ke sana sini, dia bilang, ini nggak beres nih, sadar kalau Ikoma ngincer titik butanya. Nyoba ngehindarin sabetan si protagonis, dia pakai jurus langkah bayangan.
Makin lama makin habis tenaganya, Ichoma mulai cemas dan dengan itu dia ngelancarin sabetan lagi. Kaoru bilang kalau bocah itu lagi unggul dan dia heran kenapa masih kelihatan panik gitu. Tapi tiba-tiba dia malah ketawa sambil ngomong. Dia seneng udah ngebiarin Ichoma ngabisin si bos. Dia teriak kencang kalau bocah ini emang kuat banget sambil bilang dia bakal jadi pahlawan kalau bisa keluar hidup-hidup dari sini. Sambil ngentakin kaki ke tanah dan ketawa kayak orang gila, si Kaoru bilang, sayangnya hal itu nggak bakal pernah kejadian sambil janji si bocah tengil itu bakal mati di sini. Aikoma sama Satsuki ngeliatinnya dengan agak cemas. Mereka lanjut adu jotos dengan brutal, tapi sekarang si protagonis sudah mulai agak capek. Nyoba ngebantu, Satsuki manggil bola bayangan lagi, serangannya ngarah ke si pembunuh, tapi dia pakai langkah bayangannya buat ngeles. Si cewek kaget banget ngeliat dia berhasil ngehindarin semuanya. Selain takut, dia jadi ngeblank, mikir kalau dia nggak guna sama sekali. Dia cuma bisa ngeliatin temennya berantem abis-abisan ngelawan musuh yang lebih jago, dan dia sadar, meskipun Aikoma lagi di atas angin, cowok itu mulai kedorong sama lawannya. Orang gila itu terus berteriak, mengatakan kalau dia menyukai ini. Sambil terus bertukar pukulan, dia berkomentar bahwa tidak setiap hari dia menemukan musuh. Yang tidak kamu tahu apakah akan membunuh atau terbunuh, dan meminta agar mereka berdua menikmati pertarungan sepenuhnya selagi masih berlangsung. Ikoma mencoba memberikan tebasan lain, tetapi si psikopat berhasil menghindar. Sang protagonis menjadi semakin gugup dan cemas sambil memanfaatkan berat pedangnya. Anak laki-laki itu menggunakan kakinya untuk mencoba menyerang dan berhasil mendaratkan serangan di rahang lawannya. Pria itu menjadi semakin kesal, tetapi segera mencoba mengambil jarak. Kaoru berkomentar bahwa sepertinya dia punya banyak trik. Dalam hatinya, Ikoma menegaskan bahwa dia bisa meringankan tubuhnya dengan skill pengurangan gravitasi, melakukan gerakan akrobatik dan menyerang berkat skill itu. Dia bisa menghindari hampir apa saja, tetapi musuhnya menyadari bahwa dia mulai kehabisan mana. Pria itu terus tertawa menggila sambil menatap anak itu. Dalam benaknya, dia berkata bahwa sekarang Ikoma menggunakan skill aktif untuk meningkatkan kemampuan fisiknya. Tetapi sebentar lagi dia tidak akan bisa melanjutkannya dan pada saat itulah dia akan menghabisi bocah itu. Si pembunuh mengatakan bahwa tampaknya sang protagonis tidak akan bertahan lama. Jadi dia kembali menyerang dengan segala cara yang mungkin di tengah rangkaian serangan itu. Dan Ikoma menyadari mananya telah habis dan ini akan menjadi serangan terakhirnya saat dia melompat. Kaoru terkejut, tidak tahu bagaimana dia melakukan itu sambil melihat ke atas. Dia bertanya-tanya apakah itu bagian dari skill anak itu. Tetapi si pembunuh mengatakan itu tidak ada gunanya. Karena dia tidak akan bisa bergerak di udara, tetapi sang protagonis menegaskan bahwa dia punya satu kesempatan untuk menggunakan skill peningkatan gravitasi. Karena itu dia harus mempertaruhkan segalanya pada kesempatan ini. Sambil memegang pedangnya dengan kuat, dia mengatakan akan mengerahkan semua sisa mananya pada serangan itu. Dengan itu dia menggunakan Meteor Fall, mendorong lawannya ke tanah. Sambil berusaha sekuat tenaga, Kaoru bertanya kekuatan luar biasa macam apa ini. Dia menyadari bahwa tidak peduli seberapa besar kekuatan yang dia gunakan, dia tidak bisa mendorongnya mundur. Karena tidak bisa lagi menahan pedang lawannya, dia menerima luka tebasan besar di dadanya. Sang protagonis sangat kelelahan ketika diberitahu bahwa mananya telah mencapai 0. Rekannya mendekatinya sambil memanggil namanya, dengan gembira dia mengatakan bahwa Ikoma menang. Namun, dia hanya meminta maaf. Sambil pingsan, anak laki-laki itu terus meminta maaf kepada Satsuki. Tepat di belakangnya, dengan luka parah, Kaoru bangkit sambil misuh-misuh. Si pembunuh bilang tuh bocah pasti udah kehabisan mana sekarang, udah lemes di tanah, kagak ada tenaga buat gerak, dan Ikoma nyuruh partnernya buat kabur. Pakai sisa-sisa tenaga yang ada, dia bilang cowok itu nggak bakal bisa ngejar, tapi cewek itu harus mulai lari dari sekarang. Bahkan lawannya aja ngakuin kalau Ikoma itu emang gokil, soalnya dia pasti udah capek banget abis ngelawan bos, tapi tetap aja dia lanjut berantem biar Kaoru nggak bisa nyentuh cewek itu. Ini bikin Satsuki makin-makin kaget. Sementara itu, si orang gila ini bilang dia nggak percaya kalau Ikoma ngelawan dia cuma buat ngelindungin orang cupu. Kayaknya dia mulai ngefans nih sama si protagonis. Dia jadi makin gondok gara-gara itu dan si cowok ini masih aja bilang kalau dia kagum, soalnya dia nggak nyebutin nama lengkapnya. Di sisi lain, Satsuki jadi kepikiran banget sama kata-kata itu. Mikir apa jangan-jangan dia emang beneran jadi beban buat Ikoma. Sambil berkaca-kaca, dia ngakuin kalau Kaoru emang bener dan harusnya dia emang berhenti jadi hunter aja. Partnernya nggak bakal kalah lawan orang model begitu, dia jadi ingat waktu diselamatin. Dalam hatinya, cewek itu teriak minta tolong lagi. Tiba-tiba, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ekspresi cewek itu jadi beda, sementara udara di sekitarnya kayak ikut berubah.
Si protagonis bilang dia nggak sudi ngasih tahu namanya ke cacing kayak Kaoru. Cowok itu bilang sayang banget padahal dia ngaku beneran suka sama Ikoma, bilang kalau Ikoma itu orang pertama yang beneran dia kagumi, makanya dia bakal ingat mukanya. Sambil ngangkat belati, dia siap-siap nyerang, tiba-tiba cewek itu ngeluarin bola bayangan lagi, bikin kaget. Bahkan si pembunuh aja ngerasa kalau yang kali ini beda. Dia mulai ngeles sambil bilang serangannya nggak bakal kena. Tapi tiba-tiba dia ngerasa sakit, ternyata Satsuki udah mukul dia pakai tongkatnya. Cowok itu misu-misu dalam hati, lagian dia kan emang udah luka parah banget. Mana nyerangnya dari titik buta lagi. Cewek itu langsung lari ke arah partnernya. Sementara Ikoma nanya, dia ngapain? Sambil ngingetin kalau dia tadi udah disuruh lari. Sambil pakai semacam skill, Satsuki bilang dia nggak akan pernah lari lagi, karena Ikoma udah meyakinkan dia kalau dia punya kekuatan buat bikin semuanya jadi benar. Dengan itu, dia pakai transfer mana. Alhasil, Ikoma bisa pulihin sedikit kekuatannya. Ngelihat energi sebanyak itu, si pembunuh jadi bingung apa yang terjadi, tapi dia teriak ngancem bakal habisin Satsuki duluan. Dengan gesit, dia ngaktifin si penghapus kehidupan dan Ikoma, langsung natap tajam, tapi cewek itu bukannya takut, malah kelihatan santuy. Si jagoan kita makasih banget karena udah nyelametin mereka berdua, soalnya dia berhasil berdiri dan nahan serangan musuh. Ikoma mulai ngisi ulang sebagian mananya, Kaoru auto panik, jangan-jangan musuhnya udah punya mana yang cukup buat ngeluarin jurus itu lagi. Si Kaoru bilang kalau itu udah kelewat batas, tapi si jagoan kita nyaut, lah dari awal kan kita emang satu tim. Itu bahkan sebelum lo nyergap kita, bro. Lagian, mananya udah pulih, sementara Kaoru masih bonyok parah, sambil nantangin, sekarang kita lihat siapa yang bakal menang di pertarungan ini. Tanpa babi bu, dia nyerang lawannya lagi, si orang gila itu ketakutan sambil coba ngeles, tapi si jagoan kita nggak ngasih celah sama sekali dan terus nambahin kekuatan sama kecepatannya. Si Kaoru teriak kalau ini belum selesai dan mulai pakai sihir hitam, dia manggil lingkaran merah di depannya. Satsuki udah siap siaga buat ngadepin itu, tapi Ikoma nyuruh dia buat diam aja dan yang bikin kaget, dia ngeluarin sihir gravitasinya sambil bilang ke musuhnya kalau sihir itu kelamaan buat dipakai ngelawan musuh, dan di kehidupannya yang dulu, dia itu pakai si pedang badut buat ngakalin jeda waktu pas ngeluarin serangan itu. Ngelihat itu, Kaoru langsung pasrah. Tamat riwayat gue, sebuah bola item raksasa yang mirip banget sama lubang hitam meluncur ke arahnya. Halo dan halo semuanya, gimana ceritanya? Kalau gak sih suka banget. Kalau kalian mau ngikutin part berikutnya, ya pastiin buat subscribe channel ini dan tinggalin jempol kalian ya. Sampai ketemu di cerita selanjutnya ya guys.